kalau Lebaran kok nggak pulang mudik, nggak pulang kampung, kayaknya dosa banget gitu. Kayaknya kayak apa ya, melanggar aturan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman, Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, tidak terasa hari ini adalah hari terakhir di bulan Ramadan. Tentunya kita bersedih karena Ramadan akan meninggalkan kita. Kita berdoa, berharap mudah-mudahan walaupun Ramadan telah pergi, tapi semangat Ramadan tetap ada dalam diri dan jiwa kita semua. Amin. Salam dan salam, marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, beserta keluarganya, kita dan pengikutnya hingga zaman. Baik, Pak Guru yang dihormati, yang sama-sama kita hormati, Pak Pujo, Pak Ustadz, Ahmad Harwat, teman-teman sekalian. Alhamdulillah kali ini kajian terakhir di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah berjalan 4 kali pengajian ini, dan insya Allah kajian ini akan kita lanjutkan lepas Idul Fitri nanti, sehingga silaturahmi kita antar lintas angkatan bisa terjalin kuat dan kita bisa memberikan kebermanfaatan bagi sesama alumni SMP Negeri 57. Baik, Bapak Ibu sekalian, kali ini yang akan memberikan tausiah pencerahan kepada kita yaitu Ustadz Dr. Haji Ahmad Harwat LCMA. Beliau kelahiran tahun 69, tanggal 19 September, lahir di Kairo. Dan sekarang beliau aktivitasnya sebagai penulis, dosen, sebagai direktur, ustadz, dan banyak buku-buku yang sudah diterbitkan oleh beliau, dan beliau adalah salah satu ahli fikih di negeri kita. Subhanallah, kita punya alumni, Pak Pujo, berbahagialah sebagai guru yang ini ternyata murid-muridnya memberikan kebermanfaatan bagi negeri ini. Mudah-mudahan kita semua juga bisa memberikan kebermanfaatan bagi negeri kita. Baik, teman-teman sekalian, Ustadz yang kami hormati, kali ini Ustadz akan memberikan tema yang berjudul Idul Fitri di Era Digital. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau memberikan pencerahan kepada kita. Kepadanya, waktu kami persilakan. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Jayadi, Pak Pujo, Pak Ali Nurdin, Bu Neneng, dan yang lain-lainnya, Pak Raditya. Saya tidak akan ceramah nih, karena saya di depan guru, walat saya kalau nyeramahin Pak Guru ini. Nyeramahin orang-orang yang lebih senior di atas saya, wah kacau nih, saya terkena kutuk nih kalau saya nasehatin. Kita nggak apa-apa, ya, Tat. Bagus, Tat. Kita silaturahmi aja lah, kita ngobrol-ngobrol ya. Kalau ceramah juga aus juga, ntar lama-lama kita ngobrol aja. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tidak sopan rasanya kalau saya tidak memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi betul bahwa saya adalah alumni SMP 57. Saya lulus SD itu 82, terus masuk SMP 57 karena emang rayonnya di 57. Lulusnya 85. Sebenarnya sih saya bukan ustadz ya, karena sekolahnya kan SMP, bukannya di pesantren gitu ya. Emang kebetulan kalau SD di rumah saya, bapak saya
almarhum, waktu itu beliau buka sekolahan madrasah. Jadi kalau pagi saya SD negeri, ya SDN Negeri 1 Karet Kuningan. Nah kalau sore ya sekolah madrasah gitu. Jadi punya basicnya sih dari madrasah itu, madrasah ibtidaiyah. Tapi waktu sekolah 2 kan SD pagi, sore madrasah. Nah begitu masuk SMP nggak mungkin sekolah 2 itu. SMP aja, nggak mungkin sorenya sanawiyah, itu kagak mungkin. Dan saya ya alhamdulillah SMP terus lulus masuk SMA. Urutannya gitu kan ya. Dari SMP 57 ke bareng tuh sama Bu Neneng tuh SMA 3 ya kan, yang deket lah, yang jalan kaki juga nyampe gitu. Terus dari situ saya nerusin umum juga, masuk ke UGM, Universitas Gadjah Mada. Karena saya punya ibu, ya kalau bapak saya orang Betawi, ibu saya orang Jogja. Jadi keluarga saya di Jogja bilang, nanti kalau kuliah di sini aja di UGM gitu. Kuliahlah saya di UGM, cuman itu tadi apa namanya, saya sering kan namanya aktif pengajian ke sono kemari gitu ya, sering diminta-minta ceramah cuman nggak punya basic gitu. Nah makanya saya banting setir, baru semester 3 saya berhenti, terus saya kuliah di Universitas Islam Muhammad Ibnu Saud Kerajaan Saudi Arabia, tapi mereka buka cabang di Jakarta. Jadi baik dosennya ataupun buku-bukunya dan sebagainya memang didatangkan dari Saudi. Ya kita ikut kurikulum Saudi lah begitu. Bahkan jadwal kayak di sana kan ada istilahnya liburan musim panas gitu ya. Nah kita ikut libur juga tuh di sini, ngikutin sana induknya. Walaupun di sini nggak ada musim panas, paling ada musim duren kita di sini. Jadi dari situlah kemudian saya jadi istilahnya punya saluran untuk belajar ilmu-ilmu keislaman, Fakultas Syariah, jurusan perbandingan mazhab. Basicnya harus nguasain bahasa Arab selama 3 tahun dulu. Jadi 3 tahun kuliah tuh basic bahasa Arab, baru setelah 3 tahun jenjangnya baru S1 4 tahun gitu. Nah, jadi punya dasarnya ketika sudah di perguruan tinggi sih. Kalau pondok pesantren gitu, saya malah dari SMP, malah dari SMA gitu. Nah, jadi ya gitulah ustadznya, ustadz jadi-jadian gitu. Ustadznya demen lagu Queen, demen lagu The Beatles gitu. Pak Pujo tuh Terhormat. hobinya Queen tuh. Iya, Iya. Jadi iya. kuliahnya di punya kerajaan Saudi Arabia, tapi basicnya tuh dari sekolah umum gitu, dari SMP, dari SMA gitu. Nah, itu sekedar selintas aja. Saya rumah di daerah sini, di daerah, kalau orang sih bilang segitiga emas ya, Kuningan. Padahal sih kita kagak emas-emas amat ya. Emang dari dulu, dari engkong saya udah di sini gitu kan. Ya kalau zaman saya SMP mas, ini masih sepi nih, masih rawa nih, masih banyak apa namanya tempat jin buang anak gitu ya. Sekarang emang udah rame gitu, dan apa namanya udah orang Betawinya udah jarang-jarang gitu. Ya paling ada orang Betawi pada minggir-minggir sedikit gitu, walaupun dia ntar kalau siang pada kemari sih, pada ngumpul di sini, ngojeknya di sini masalahnya. Rumah di pinggiran, ngojeknya di sini. Ya, jadi alhamdulillah sekarang saya tinggal di sini. Orang tua saya dulu meninggalkan ada madrasah, ada yayasan, namanya Yayasan Darul Ulum. Ya saya sama adik-adik saya di sini kita berempat. Ya pokoknya kalau Bapak lewat Mall Ambasador, nah belakangnya tuh saya, rumah saya gitu ya. Ya deket lah, kalau istri saya lagi masak, garamnya kurang, dia beli garamnya di mall itu karena deket banget gitu. Pulang bukan bawa garam, bawa kulkas dia. Iya. Baik, baik, baik. Nah, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini karena besok kita udah mau Lebaran, jadi ya judulnya juga Idul Fitri era digital nih ya. Jadi kita akan bahas satu-satu nih dari makna kata Idul Fitri. Begini jamaah sekalian, udah terlanjur di mana-mana orang ceramah, para ustadz, para habaib itu bilang bahwa Idul Fitri itu artinya kembali kepada fitrah. Idul Fitri kembali kepada fitrah. Nah, sebenarnya ini bukan salah sih ya, tapi cuman agak kurang teliti.
benar bahwa Lebaran itu setelah sebulan kita puasa, setelah sebulan kita taraweh, ibadah macam-macam, ya kita kembali kepada fitrah itu benar. Karena emang dijanjikan siapa yang puasa Ramadan diampuni dosanya, siapa yang qiyamul lail diampuni dosanya, itu benar. Makanya kalau akhir Ramadan itu kita udah habis nih dosa semua dan kembali menjadi suci, itu benar banget dan tidak salah gitu ya. Cuma, nah yang mau kita bicarakan ini adalah kembali kepada fitrah itu memang benar, tapi kalau kata Idul Fitri artinya bukan kembali kepada fitrah. Nah, ini bahasa Arab nih Pak ya. Jadi kita ngomongin Id ya. Itu memang ada yang bilang katanya kembali, tapi sebenarnya bukan. Kalau kembali itu dalam bahasa Arab bukan Id, tapi audah, dari kata ada ya'udu audatan. Itu kembali. Jadi kalau kita bilang kembali kepada fitrah, bukan Idul Fitri, tapi Audatul Fitri. Nah, sedangkan Id itu sendiri, itu kalau dalam bahasa Arab memang artinya adalah perayaan, hari raya. Jadi kita punya 2 hari raya, makanya disebut dengan Idain. Ya, Idain dua hari raya, yaitu Idul Fitri, hari raya Fitri, dan Idul Adha, hari raya kurban. Jadi Id itu artinya hari raya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala itu berfirman ya, di dalam Al-Quran itu ada doa ya atau permintaan dari Nabi Isa alaihi salam ya, agar Allah menurunkan kepada beliau maidah, apa namanya itu maidah, hidangan ya, maidatam minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina. Ya, jadi ketika salah satu mukjizat dari Nabi Isa alaihi salam itu adalah dapat hidangan dari langit gitu, dari Allah gitu kan, diturunkan. Nah, oleh karena itu maka salah satu mukjizatnya adalah diturunkan hidangan ya berupa perjamuan gitu kan. Nah, disitulah Nabi Isa mengatakan bahwa takunu lana idan li awwalina wa akhirina. Ya, itu kita bisa baca dalam surat Al-Maidah ayat 114. Qala Isa ibnu Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Nabi Isa itu berkata, ya berdoa kepada Allah, Allahumma rabbana, ya Allah Tuhan kami, anzil alaina, turunkan kepada kami hidangan, ma'idah minas sama, dari langit, takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina, agar hidangan ini menjadi perayaan buat orang-orang sebelum kita dan orang-orang sesudah kita, dan menjadi tanda kemukjizatan dari Engkau. 'Idan li awwalina. Nah, kata Id itu artinya adalah bukan kembali, tapi artinya adalah hari raya. Nah, kemudian yang kedua, kata fitr. Ini juga sering kebolak-balik juga nih ya, bukan salah sih, benar, cuman kurang tepat aja. Kata fitr dalam bahasa Arab, banyak orang mengartikan sebagai fitrah atau suci. Padahal sebenarnya beda. Kalau suci, memang dalam bahasa Arab itu disebut fitrah. Tapi Lebaran kita itu namanya Idul Fitr, bukan Idul Fitrah gitu. Nah, antara fitrah dengan fitr ternyata itu 2 kata yang berbeda, maknanya jauh berbeda. Kalau fitrah benar artinya suci. Kayak di dalam hadis Nabi, Nabi pernah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi lahir dalam keadaan suci. Suci di sini maksudnya dia muslim gitu hitungannya, walaupun mungkin ya orang tuanya, bapaknya atau ibunya agamanya mungkin bukan Islam, tapi kalau bayi itu lahir, dia tuh kalau misalnya mati gitu ya, masih bayi gitu, dia masuk surga. Karena dia dianggap hitungannya adalah orang Islam. Kecuali nanti kalau dia udah balik, dia ikut agama orang tuanya. Entah itu Yahudi, entah itu Nasrani, entah itu Majusi, baru dia kemudian ikut dengan agama orang tuanya. Tapi kalau dia
kalau dia lahir gitu ya, dalam posisi dia masih bayi, belum baligh, terus meninggal gitu. Nah itu dia masuk surga. Karena setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah atau suci gitu ya. Nah tetapi nama lebaran kita itu bukan fitrah. Nama lebaran kita tuh fitr. Cuman 3 huruf. Fa, to, ro. Sedangkan kalau yang fitrah itu 4. Tambah lagi tak marbutoh. Fa, to, ro, tak marbutoh. Fitrah. Nah, yang artinya suci itu yang fitrah itu. Sedangkan yang 3 huruf fitr itu artinya bukan suci. Tapi artinya adalah makanan. Artinya adalah makanan. Jadi Idul Fitr itu artinya bukan kembali suci. Tapi artinya adalah hari raya makanan. Hari raya di mana kita ada 3 tuh kaitannya dengan makan. Pertama, tanggal 1 Syawal, Idul Fitr, wajib makan. Tidak boleh puasa. Puasa itu haram, berdosa, wajib makan. Makanya nama lebaran kita hari raya makan. Itu wajib. Yang kedua, kita disunnahkan untuk mengawali hari itu dengan makan. Ya, jadi kalau makan itu wajib, tapi afdolnya ngerjainnya itu makannya itu di awal hari. Begitu matahari terbit, ya, atau begitu terbit fajar subuh. Nah, kita disunnahkan habis subuh itu, masuk subuh itu untuk makan. Itu sunnahnya sebelum berangkat sholat Idul Fitr. Ya, bukan berarti wajib. Karena kalau kita nih kebanyakan sih makannya biasanya habis sholat, ya kan? Istri kita biasanya bilang, ribet, masa sebelum sholat udah makan dulu, ntar kesiangan lagi sholat Idul Fitri gitu kan? Tanya aja tuh Bu Neneng gitu, kalau nyiapin makan habis sebelum berangkat sholat takut kesiangan gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya aslinya atau sunnahnya memang kita makan dulu sebelum sholat. Itu sunnahnya. Makanya disebut Idul Fitr, hari raya makan. Karena kita mengawali hari itu disunnahkan dengan makan. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang penting banget ya. Selain kita wajib makan dan diutamakan makan dulu pagi-pagi, yang ketiga ini penting, yaitu kita wajib berbagi makanan kita sama orang lain. Wajib hukumnya. Yang disebut dengan zakatul fitr. Zakat makanan. Nah, kita makan apa? Makan nasi, kita wajib ngasih orang makan nasi. Kalau Nabi mungkin makannya gandum, ya berarti beliau berbaginya gandum. Ya, atau kadang-kadang makannya kurma, ya beliau berbaginya kurma. Itu wajib. Ya wajibnya itu ya di hari raya itu sebenarnya. Walaupun boleh juga ya diberikan sebelum-sebelumnya dari 2-3 hari sebelumnya. Kayak sekarang ini saya mah udah bayar tuh zakat makanan ya, zakat fitrah itu. Bahkan sejak tanggal 1 Ramadan pun sudah boleh. Cuman kalau bicara aslinya, itu kewajibannya adanya di hari raya. Namanya hari raya makan. Karena kita wajib memberi makan di hari itu. Afdolnya sebelum sholat itu udah dibayar. Tapi kalaupun misalnya belum sempat juga gitu ya, maka waktunya batas paling akhir itu adalah menjelang matahari terbenam di tanggal 1 Syawal itu. Kalau sudah lewat maghrib, berarti ibarat kata orang sholat subuh, ya sholat subuhnya jam segini nih Pak, 8:30, udah habis waktunya. Ya walaupun tetap wajib sholat juga, cuman harusnya sih sholat subuh itu sebelum matahari terbit. Kayak kita tadi kan sahur gitu ya, imsak jam 5:20 udah azan tuh kan subuh. Nah, kita sholat di situ. Begitu matahari terbit, waktunya habis. Kalau belum bangun juga, belum sholat juga, udah gini hari, 8:30, baru bangun, belum sholat subuh, itu namanya murtad. Mohon maaf, jemur pantat, udah kesiangan. Nah, ya, zakat gitu juga. Zakatul fitr itu waktunya sampai hari tanggal 1, yaitu terakhir maghrib. Jadi kenapa kok lebaran kita disebut Idul Fitr? Itu 3 alasannya. Ya, pertama karena kita wajib makan, yang kedua disunnahkan makan awal hari di pagi hari, yang ketiga wajib berbagi makanan. Nah, tapi walaupun begitu,
kalau ada orang bilang Idul Fitri itu intinya kita kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, ya kita 00, itu nggak salah. Jangan kita salahin. Ya kita sedikit membahas tentang makna kata Idul Fitr yang artinya hari raya makan. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau itu poin yang pertama ya, kita masuk poin yang kedua, yaitu bagaimana sih Idul Fitri di zaman Nabi. Ya, Idul Fitri di zaman Nabi. Nanti yang ketiga kita ngomongin Idul Fitri di zaman kita compare, kita bandingkan, kita komparasikan. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, di zaman Nabi itu walaupun usianya sampai 63 tahun, tapi ngalamin lebaran atau Idul Fitri dalam hidup beliau itu cuma 9 kali. Padahal beliau usianya sampai 63, tapi ngalamin lebaran Idul Fitri itu cuma 9 kali. Kenapa? Ya karena lebaran atau bahkan puasa Ramadannya itu belum disyariatkan di awal-awal beliau jadi nabi, itu belum. Kan pertama kali beliau di usia 40 terima wahyu kan di Gua Hiro itu. Dan beliau berdakwah kan lamanya sekitar 13 tahun di Mekah. Nah, selama 13 tahun dakwah pertama di Mekah itu belum ada ayat atau perintah dari Allah untuk puasa Ramadan. Sampai akhirnya beliau hijrah ke Madinah, setahun ya, tahun pertama belum ada perintah puasa Ramadan. Baru tahun kedua turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Puasa itu baru tahun kedua, otomatis Idul Fitrinya juga di tahun kedua itu, termasuk juga sholat tarawih baru tahun kedua. Nah, jadi dari tahun kedua sampai tahun ke-10, karena Nabi di Madinah itu 10 tahun ya, sampai beliau wafat. Jadi beliau hanya mengalami Ramadan dan Idul Fitri di masa beliau itu cuma 9 kali. Cuma 9 kali. Padahal masa beliau menjadi Nabi itu 23 tahun, bahkan totalnya beliau hidup sampai usia 63. Tapi Ramadan yang beliau alami cuma 9 kali. Nah, kalau kita perhatikan dari hadis-hadis yang menceritakan bagaimana Nabi SAW itu menjalani Idul Fitri, itu kayaknya kalau kita bandingin sama kita tuh jauh banget, Pak. Jauh banget. Kagak resep, kagak seru gitu kalau dibandingin sama kita. Kenapa? Karena kegiatannya cuma satu doang, Pak. Ya, yaitu cuman intinya ya, sholat Idul Fitri, dan setelah itu udah pulang. Selesai. Di zaman itu, di zaman Nabi itu belum ada yang namanya orang saling berkunjung, orang pulang kampung gitu, orang pada bagi-bagi parcel gitu, hadiah, ucapan lebaran, itu belum ada. Satu-satunya kegiatan Nabi itu cuma sholat Id doang. Yang kalau kita urutin tuh begini. Jadi Nabi pagi nih habis sholat subuh ya, beliau kan makan tuh ya, mandi gitu. Ini disunahkan karena mau kumpul orang banyak nih, jadi mandi. Kemudian pakai parfum dan beliau pakai baju yang khusus setiap Ramadan atau Idul Adha atau hari Jumat itu beliau punya jubah khusus yang dipakai untuk hari itu. Ya, ya kalau cara kita ini kayak orang wisuda, pakai gamis baju hitam-hitam gitu kan kalau kita wisudaan. Nah, itu hanya pada event-event tertentu aja Nabi pakainya itu. Nah, boleh jadi tuh orang zaman sekarang kalau lebaran pakai baju baru tuh itu mungkin ngikutinnya tuh. Nabi memang punya baju khusus untuk Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian yang menarik adalah Nabi bertakbir. Ya, cuman bertakbirnya bukan di masjid, juga bukan di rumah, tapi selama Nabi berjalan menuju ke tempat sholat. Itu takbir, Pak, sepanjang jalan. Nah, cuman yang menarik tuh begini, ternyata tempat untuk mengerjakan sholat Idul Fitri dan juga nantinya Idul Adha, ternyata memang bukan di Masjid Nabawi. Ya, kalau rumahnya Nabi sama masjid kan nempel itu ya. Cuman sholatnya itu bukan di Masjid Nabawi. Kenapa kok nggak di Masjid Nabawi? Ada beberapa alasan sih. Tapi alasan yang paling masuk akal, yang paling kuat adalah karena Masjid Nabawi itu di zaman Nabi itu ya nggak nampung seluruh jamaah. Jadi begini Pak,
urut-urutannya ya. Ada sholat 5 waktu, ada sholat Jumat, ada sholat Id. Ada 3 sholat berjamaah. Kalau hari biasa, sholat 5 waktu, Masjid Nabawi pasti ngadain. Tapi di Madinah itu ada banyak masjid, nggak cuma Masjid Nabawi. Ada beberapa masjid. Nah, sehingga orang yang rumahnya lebih dekat ke masjidnya di daerahnya dia, sholatnya nggak usah ke Masjid Nabawi. Ke masjid dekat kompleknya dia aja. Itu jadi secara bersamaan beberapa masjid mengadakan sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, tapi seminggu sekali, semua masjid libur, nggak ngadain sholat. Karena untuk yang satu itu, yaitu sholat Jumat, semuanya dipusatkan di Masjid Nabawi. Dan kalau sudah begitu, ya masjidnya membludak, penuh. Karena biasanya kan dibagi-bagi di beberapa masjid. Tiba-tiba nih kalau hari Jumat nih masjidnya penuh gitu. Nah, untuk sholat Idul Fitri, ya nggak muat. Karena Idul Fitri itu beda dengan Jumat. Kalau sholat Jumat ya, walaupun sholat Jumat itu wajib, tapi ada 5 orang yang tidak terkena kewajiban sholat Jumat. Pertama, perempuan. Dia nggak wajib, maka nggak datang pun nggak apa-apa. Dia sholat zuhur aja di rumah. Yang kedua, anak kecil. Nggak datang juga nggak apa-apa, karena belum wajib, belum baligh. Yang ketiga, orang yang musafir itu nggak terkena kewajiban sholat Jumat. Ya, dia boleh sholat zuhur aja. Yang keempat, orang sakit. Orang sakit itu nggak wajib sholat Jumat, dia boleh sholat di rumah. Dan terakhir, para budak. Budak itu juga nggak wajib untuk mengerjakan sholat Jumat. Jadi kalau di masa Nabi itu budak ya, walaupun laki-laki dia keluyuran aja gitu. Orang lagi sholat Jumat dia keluyuran. Woi, lu kagak sholat? Ah, maaf Pak, saya budak. Oh budak, ya udah kalau budak bebas, nggak kena kewajiban. Nah, jadi jumlah jamaah sholat Jumat itu seluruh penduduk Madinah dikurangi 5 kelompok orang itu. Perempuan nggak ikut, anak kecil nggak ikut, musafir nggak ikut, orang sakit nggak ikut, para budak nggak ikut. Tapi giliran sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, yang 5-5-nya ini diajak semua. Ibu-ibu semua dikerahkan, termasuk yang lagi haid, ya itu diajak juga. Anak-anak diajak, ya orang yang lagi katakanlah musafir juga diajak, bahkan orang yang tinggal di di padang pasir itu kalau hari raya Idul Fitri atau Idul Adha kan mereka di sono kan nggak ngadain, mereka pada datang gitu masuk ke kota Madinah untuk bisa ikut sholat Idul Fitri, termasuk para budak juga ikut juga sholat Idul Fitri. Akibatnya masjid kagak nampung, untuk sholat Jumat aja udah bejubel. Nah, apalagi buat sholat Idul Fitri. Akhirnya Nabi bilang begini, ya udah, kalau gitu kita cari tempat yang bisa menyatukan kita semua. Di mana? Keluar dari pemukiman Madinah, mereka bikin acaranya itu di padang pasir. Nah, di padang pasir. Jadi ya di tempat yang sangat luas, seluas pandangan mata gitu ya. Nah, cuman diistilahkan tempat itu, padang pasir itu di zaman Nabi istilahnya tuh musola. Jadi kalau kita baca hadis, Nabi mengerjakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha tuh di musola. Tinggal kita bingung sekarang. Karena kalau di kita musola kan masjid yang kecil. Lah masjid gede aja kagak muat, lu kenapa sholat di musola? Lebih nggak muat lagi. Ternyata kalau di zaman Nabi maksudnya musola adalah padang pasir gitu ya. Nah, karena itu di luar pemukiman penduduk, padahal rumahnya Nabi itu di tengah-tengah Madinah. Kan Masjid Nabawi kan di tengah Madinah dan nempel sama masjid itu rumah Nabi kan. Nah, digelarlah di keluar kota lah gitu ya, keluar permukiman gitu kan. Nah, disitulah Nabi itu jalan kaki dari rumahnya keluar menelusuri gang, jalan-jalan gitu kan, belusuan gitu, sampai keluar pemukiman dan ketemu lapangan. Disitulah Nabi itu bertakbir gitu, dari rumahnya sampai ke tempat sholat. Ya, nanti pulangnya biasanya beliau ambil jalur atau rute yang berbeda. Ya, nanti kalau ketemu orang, beliau ngucapin taqabbalallahu minna wa minkum gitu ya, saling memberi tahniah atau saling mendoakan. Sudah nih Pak, pulang sampai rumah, udah selesai. Acara Idul Fitri sudah selesai. Cuman sholat Id doang gitu. Silaturahmi nggak ada. Ke rumah saudara nggak ada. Pulang mudik nggak ada di zaman Nabi.
Emang pernah dengar gitu hadis bahwa Nabi di pertengahan Ramadan sibuk cari tiket, mau kemana ya Rasul? Pulang kampung gitu kan, nggak ada. Ya Nabi 9 tahun mengalami Lebaran, mengalami Ramadan, belum ada kisahnya beliau pulang kampung kalau Lebaran gitu. 9 tahun nggak pernah pulang kampung. Bang Toyib aja lewat lah itu pokoknya ya. Jadi, nah cuman kita ini tradisi kita ya kan, kalau Lebaran kok nggak pulang mudik, nggak pulang kampung, kayaknya dosa banget gitu. Kayaknya kayak apa ya, melanggar aturan agama. Padahal sih kalau dirunut-runut, dicari rujukannya, nggak ada contoh dari Nabi sebenarnya. Sehingga pulang kampung itu ya kalau mau pulang ya silahkan, ya nggak ada perintahnya secara khusus. Nggak mau pulang nih kayak kita di sini orang Betawi manda aja di kampungnya sini kan, kagak kemana-mana, mau pulang kampung kemana? Ya udah nggak apa-apa juga, nggak harus gitu ya. Cuman saya punya saudara banyak orang Jawa Pak. Mereka mah kalau yang namanya pulang mudik udah kayak rukun Islam yang keenam. Kan rukun Islam tuh 5 ya kan. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah dia tambahin satu lagi, pulang kampung kalau Lebaran gitu. Kalau sampai nggak pulang kampung, wah kayak dosa banget gitu, kayak apa namanya, melakukan perbuatan yang dimurkai Allah gitu istilahnya. Jadi pulang kampung. Nah kebetulan kemarin pandemi 2 tahun gak boleh pulang kampung. Sekarang pada balas dendam. Macetnya nggak karu-karuan Pak. 85 juta orang pulang kampung sekarang. 85 juta Pak. Banyak banget itu. Saya haji aja kemarin, saya 2019 sebelum pandemi itu kebetulan sempat pergi haji kan. Kita wukuf di Arafah. Orang dari seluruh dunia kumpul itu Pak ya di Arafah di Mina. Itu jumlahnya cuma 3 juta Pak. Cuma 3 juta itu yang kumpul di Arafah Mina. Sekarang orang Indonesia 85 juta, itu mas 10 kali lipat gitu loh. Saking banyaknya gitu. Bahkan macet juga dihajar juga Pak. Macetnya gila-gilaan. Kalau kita dari Arafah Mina macet palingnya 2 jam 3 jam udah gitu. Nah ini kemarin tetangga saya Pak berangkat habis sahur. Ya, berangkat dia. Udah jam 2 dia telepon, ya. Udah sampai mana? Baru sampai Cikampek katanya. Berangkat berangkat habis sahur jam 2 siang masih sampai Cikampek gitu. Mau balik lagi katanya, udah kagak kuat katanya. Puasa udah batal nih. Nah, itu luar biasa. Orang Indonesia kalau pulang mudik tuh udah luar apa habis-habisan gitu ya. Nah, di zaman Nabi nggak ada. Termasuk juga kalau istilahnya bermaaf-maafan gitu Pak ya, itu kan budaya kita. Kalau Nabi mah nggak ada urusan maaf-maafan, tiap hari juga udah minta maaf sih sebenarnya. Ya cuman karena kita udah jadi budaya, ya nggak apa-apa. Ya daripada nggak minta maaf kan mendingan minta maaf gitu kan. Walaupun kadang-kadang maaf-maafan kita tuh benar-benar maaf-maafan Pak, bukan maaf betulan. Maaf bohong. Nih, 2 tahun lalu sebelum pandemi, tangga saya nih, ada orang Jawa di pulang kampung gitu kan. Nah, setelah harus balik, dia balik ke Jakarta, dia bawa saudaranya. Hari pertama sampai di Jakarta, saudaranya diajak ke rumah saya Lebaran. Nih, tetangga saya ini orang Jawa bilang, mohon maaf lahir batin Pak Ustadz, namanya juga kita tetangga, kalau ada salah-salah mohon diikhlasin ya. Saya jawab ya sama tetangga saya ini gitu ya. Sama-sama saya juga minta maaf kalau ada salah-salah, kan wajar ya karena kita bertetangga udah lama kenal gitu. Nah, cuman yang jadi lucu tuh saudaranya yang diajak dari Jawa itu. Diajak juga ke rumah saya. Masa saudaranya bilang begini, "Pak Ustadz, saya juga minta maaf." Gitu. Kan saya bilang, "Bentar-bentar. Ente emang udah pernah ketemu saya?" "Belum Pak Ustadz, ini baru tumben," gitu. "Terus ente pernah bikin salah gitu sama saya?" "Enggak Pak Ustadz, saya nggak pernah bikin salah." "Lah kenapa minta maaf?" Gitu. "Saya juga bingung Pak Ustadz, kenapa saya minta maaf ya? Lah lu kagak salah lu minta maaf," gitu kan. Dia bingung nih orang Jawa. Nggak tahu kita bercandain, orang Betawi kan suka bercanda ya kan. "Ya udah nggak apa-apa lu minta maaf dah," gitu. "Saya juga minta maaf dah walaupun saya nggak punya salah," gitu kan. Nah itu Pak yang namanya, tradisi maaf-maafan. Udah bener tuh Pak, maaf-maafan bukan maaf betulan. Orang nggak punya salah. Termasuk saya pernah juga Pak, diundang ceramah, khutbah nih Idul Fitri, di satu komplek gitu, habis khutbah, itu ada acara salam-salaman dan maaf-maafan sama jamaah gitu. Saya bilang, "Saya nggak pernah ketemu sama jamaahnya. Ini juga baru tumben saya khutbah di situ. Kenapa saya
harus maaf-maafan. Emang jamaah salah apa sama saya? Saya salah apa sama jamaah? Kenapa harus maaf-maafan gitu? Bingung panitianya. Udahlah, saya cuma bercanda doang. Ya udah, yuk maaf-maafan, maaf-maafan dah gitu. Nah, jadi itu memang tradisi aja sih. Banyak tradisi yang kalau kita bandingkan di zaman Nabi itu nggak ketemu sebenarnya. Termasuk nih Pak, tradisi sungkem ke rumah orang tua. Ya kan, yang masih punya orang tua pasti dah Lebaran mau nggak mau kita ke rumah orang tua. Ya, nggak ada orang tua, ada mertua, kita datang juga. Jajalin coba Lebaran nggak datang ke rumah mertua, bisa dipecat gitu jadi mantu, ya kan? Tapi kalau Nabi, Pak, sebenarnya Nabi itu punya mertua juga loh. Ya kalau orang tua kan emang udah nggak ada ya. Sejak kecil Nabi sudah yatim piatu gitu. Tapi kalau mertua di Madinah tuh ada. Abu Bakar tuh mertuanya Nabi gitu. Karena Aisyah putrinya Abu Bakar itu kan istrinya Rasulullah. Cuman apa kita pernah dengar hadis menyebutkan tanggal 1 Syawal Nabi Lebaran ke rumah mertua, datang ke rumah Abu Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Nabi, ada apa? Enggak, mau sungkem gitu kan, enggak pernah. Nabi kagak sungkem sama Abu Bakar, juga enggak sungkem sama Umar. Umar tuh juga mertua Nabi juga. Orang anaknya itu Hafsah itu istri Nabi kan. Tapi enggak ada tuh cerita Nabi itu istilahnya sungkem datang ke rumah orang tua gitu tuh enggak ada. Nah kalau kita ya rempong dah tuh ya orang Betawi, mesti kudu datang, nggak cukup kita cuma ketemu di masjid apa di jalan, oh assalamualaikum, salam minal aidin, nggak cukup. Sebagai orang Betawi itu Bu Neneng tahu dah tuh ya kan, namanya orang Lebaran, kagak aci kalau kagak datang ke rumahnya bertamu, itu. Udah datang Lebaran belum dia ke rumah? Belum gitu, kemarin udah ketemu di jalan sih, tapi belum sah itu, mesti datang ke rumahnya, kan gitu ya. Dan nggak cukup kita yang datang ke rumahnya. Nah, yang kedatangan rumah, tuan rumahnya, mesti nanti balesin juga datang ke rumah kita. Jadi ribet tuh orang Betawi kalau udah Lebaran, sampai sebulan juga belum selesai dia Lebarannya, karena mesti dibalesin itu, ya kan? Makanya kalau udah saingan punya warung, warung Betawi, warung Padang, warung Tegal. Yang paling kagak maju warung Betawi, Pak. Kenapa? Orang dia pere kagak dagang sampai sebulan. Gitu. Ini samping saya ini ada warung nasi uduk Bang Sani. Enak Pak nasi uduknya. Wah, mantap lah pokoknya pesanan dari mana-mana. Tapi kalau udah lebaran, Pak, dia bukanya sampai sebulan dia belum buka. Saya udah omel-omelin, Sani, buka dong lu warung. Banyak nih yang pada mau makan gitu. Alah, nggak usah ngejar-ngejar dunia mulu. Kita silaturahim belum lengkap nih katanya. Udah ngider aja tiap hari itu kan. Sebulan baru dibuka. Padahal warung Padang, Pak, hari raya aja dibuka gitu ya. Warung Tegal 3 hari udah buka lagi. Warung Betawi sebulan dia kagak buka-buka. Kenapa? Ribet, Pak, itunya. Bolak-baliknya itu loh, ya kan. Lagian kalau yang namanya lebaran, orang Betawi, Pak, susah. Mesti bawa teng-tengan, bawa gawan istilahnya, ya kan? Kalau sekarang sih rada mending ya, beli aja dah di supermarket di mana pinggir jalan banyak. Tapi zaman saya kecil dulu, kagak bisa. Kue lebaran tuh bikin. Bu Neneng pasti tahu udah kue geplak ya Bu ya. Geplak Betawi, tahu kan ya? Itu saya bawa dari rumah saya ke rumah orang tua saya. Ya sampai di rumah orang tua, basa-basi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak usah repot-repot bawa beginian segala. Orangnya aja datang udah girang gitu. Tapi kue geplak saya diambil juga sama emak saya. Dimakan. Kagak, cuma ditaruh di lemari aja. Ya, maksudnya nanti kalau emak saya mau lebaran lagi kemana tuh ya. Nah, kue geplak saya aja tuh yang dibawa sama dia. Bener Pak, besoknya emak saya lebaran kemana itu ya. Ke rumah saudara gitu ya. Dibawa tuh kue geplak yang dari saya. Sama, basa-basi juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, gak usah repot-repot. Orangnya datang aja udah girang gitu ya. Kue geplak itu diambil juga gitu. Dimakan kagak, cuma ditaruh aja di lemari gitu. Akhirnya Pak, perjalanan kue geplak dari rumah saya ke rumah emak saya, ke rumah saudara saya, 7 hari Pak, balik lagi ke rumah saya itu kue geplak yang tadi tuh. Saya tahu kenapa, karena sebelum berangkat udah saya gompalin ujungnya. Ini saya simpen nih gompalannya. Begitu ada orang datang ke rumah, Assalamualaikum, salam, bawa kue geplak. Nah, saya ambil cocok Pak, itu ini kue geplak saya nih. Udah 7 hari dia muter-muter gitu kan. Cuman saya udah nggak bisa makan Pak, udah bau tengik, orang udah muter-muter berhari-hari itu kue geplak gitu kan. Balada kue geplak. Emang ada Nabi Muhammad hari raya Idul Fitri
bawa nenteng kue geplak, apaan tuh ya Rasul? Geplak, yuk kita makan yuk, kan nggak ada. Itu budaya kita aja ya. Kalau Bu Neneng mah dia bikin uli biasanya. Ya uli juga kagak ada itu di zaman Nabi, adanya korma gitu ya. Nah, jadi jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya memang lebaran kita menjadi nggak sama dengan zaman Nabi. Tapi, nah ini yang penting, walaupun nggak sama, ya bukan berarti kagak boleh. Ya, karena setiap negara nanti punya ekspresi dalam menghadapi Ramadan itu dengan cara yang beda-beda. Kalau ketupat mah orang kita, cuman di sana tuh di daerah mana gitu mereka bukan makan ketupat lagi, udah makan yang lain lagi menunya gitu kan. Di Arab maka gak ada orang jual ketupat gitu. Saya pernah lebaran di Mekah, ya kagak nemu ketupat, ya makanya korma-korma lagi ujung-ujungnya. Ya jadi itu budaya, namanya budaya ya tentu saja kita sesuaikan dengan realitas ya kan. Termasuk juga apa namanya, kalau kita apa namanya bulan suci Ramadan, kan banyak tuh budaya-budaya yang di zaman Nabi nggak ada gitu ya. Kayak misalnya nih, kalau Lebaran ya di kita tuh dekat rumah saya ini kan ada kuburan Menteng Pulo tuh ya. Pak Ali Nurdin tahu dah tuh pasti kan, Bu Neneng juga tahu tuh kuburan Menteng Pulo kan. Nah itu kan rame orang pada ziarah kubur, iya kan? Sebelum puasa macet tuh jalanan, apalagi ke sono tuh karet bifak macet juga itu. Makanya saya kalau udah mau puasa nih Sabtu Minggu hati-hati lewat situ. Kenapa? Macet itu, jangan lewat situ dah. Lebaran juga gitu, lewat situ hati-hati. Kenapa? Macet gitu. Nah, bukan berarti Islam mengharamkan orang ziarah kubur sih. Cuman begini maksudnya, ziarah kubur tuh baik, ya kan? Walaupun tidak harus ya, tidak harus pada hari raya gitu. Kan boleh kapan aja kan. Nah, kalau saya sih ya Lebaran bukan siang dah, ya kan? Cari waktu yang agak sepian dikit kalau orang pada mau ziarah kubur. Misalnya jam 2 malam gitu ya, kan sepi tuh. Nah, sekalian ada tuh uji nyali gitu kan. Kalau udah nggak kuat, angkat tangannya, kan gitu ya. Nah, itu sepi, Pak. Kalau kalau nungguin, wah lagi rame-ramenya susah itu, Pak. Nggak apa-apa orang ziarah kubur itu, ya kan. Ada dua itu apa namanya? Ada dua manfaat ya. Ada dua manfaat ya. Yang pertama, kalau kita apa namanya kita ziarah kubur ya, pertama kita jadi ingat mati ya. Nanti kita akan nyusul juga lah kan gitu ya, biar kita tuh jadi punya evaluasi kan gitu ya. Nah yang kedua manfaatnya adalah kita bisa mendoakan orang yang sudah wafat. Jangan dikira loh kalau kita datang tuh mereka kagak tahu gitu, mereka tahu. Bahkan kalau kita ucapin salam, ya datang ke kuburan nih, kita ngucapin salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur gitu ya. Jangan dikira mereka enggak dengar, mereka dengar, Pak. Bahkan mereka juga menjawab salam kita. Mereka jawab, cuman memang jawaban salamnya tuh kita kagak dengar. Ya, jawaban mereka kita nggak dengar. Kalau sampai kita dengar jawabannya, kita pulang, agak jadi. Ya, dia pada jawab lagi gitu kan. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Wah, ribet kita kagak jadi ziarah kubur dah kalau kayak gitu caranya gitu ya. Nah, jadi itu semua adalah tradisi-tradisi yang khas dari orang kita ya. Yang penting jangan ke kuburan minta-minta, ya, minta kaya, minta nomor, minta bini. Jangan. Ya kalau ke kuburan ya kita doain, kita ingat mati gitu-gitulah ya insya Allah ya. Nah mungkin itulah yang mungkin kita apa namanya bicarakan dalam keadaan era digital ini ya. Kita di zaman sekarang nih orang sudah sangat maju gitu ya. Apalagi kemarin ada pandemi ya, kadang-kadang akhirnya kita lebaran nggak bisa kumpul. Ya akhirnya nge-zoom aja dah gitu ya. Yang melek sama teknologi mah insya Allah malah jadi banyak itu ya kan, lebarannya kemana-mana, wah ke seluruh dunia nih lebarannya gitu kan. Tapi kalau yang nggak terbiasa dengan nge-zoom ya dia jadi nggak kemana-mana, dia di rumah aja tuh nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi di era digital ini sebenarnya banyak sih ya metode kita untuk bisa silaturahmi. Nah ini termasuk salah satunya nih. Kemarin saya tanya nih sama Pak Adi, udah lama nih kita bikin kajian gitu. Alhamdulillah nih bulan Ramadan baru dimulai. Wah, cakep dah. Kalau memang bisa rutin gitu ya. Ya walaupun yang satu ada di Tapos, ya yang satu ada di mana gitu kan, atau yang ada di luar negeri. Bahkan ini kalau nggak kayak gini nggak ketemu nih sama Pak Pujo nih, ya kan.
Baru kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Pak Pujo, katanya nanti mau ngadain acara pengajian. Ayo dah, insya Allah gitu kan. Nah, dengan era digital ini kita jadi silaturahmi jadi bagus. Walaupun emang jadi nggak bawa kue geplak akhirnya. Tapi bisa juga sih kalau mau, ya kan. Tinggal pesen aja sama Bu Neneng tuh, ya kan. Bikin geplak, orang 20 biji gitu. Kirimin ke rumah Pak Pujo gitu. Kayak apa sih kue geplak gitu kan. Bisa nggak, Neng, bikin kue geplak? Nggak bisa. Nah gitu. Jadi zaman udah maju sih ya. Jadi silaturahmi, maaf-maafan dan apa itu tetap bisa jalan. Saya sendiri juga nggak pulang kampung nih, walaupun keluarga saya di Jogja itu banyak. Saya nggak pulang kampung. Ya udah ntar kita nge-zoom aja dari Jakarta, santai. Oh irit ongkos ya kan, nah, gitu. Cuman nanti kalau udah orang udah selesai nih pulang kampung, udah macetnya udah hilang, baru dan ntar saya ke sono kan nggak harus Lebaran juga. Di hari raya kita mah nge-zoom aja gitu modalnya. Ya modal kuota doang berapa duit sih gitu ya. Tapi yang penting kita udah ketemu tuh, lihat orangnya ada, senyum, seneng, alhamdulillah. Ya bisa saling mendoakan, bisa saling ucapin selamat. Ya nanti kalau ada kesempatan kita bisa kopi darat gitu. Ya kapan-kapan insya Allah nih pengajian kita, mimbar kajian alumni 57 lintas angkatan, kapan-kapan kalau emang udah ya pandeminya udah turun banget, udah nggak ada lah istilahnya, kita mungkin bisa juga kita nostalgia kita ke SMP 57. Itu masjidnya udah jadi cakep tuh ya kan. Nah, gitu. Insya Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita teruskan aja dengan diskusi dan tanya jawab ya. Saya kembalikan lagi kepada Pak Jayadi untuk memimpin acara kita. Silakan Pak Jayadi. Baik, terima kasih Ustadz. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah mendengarkan paparan dari Ustadz tentang perbedaan Idul Fitri di zaman Rasulullah dengan zaman kekinian. Ternyata zaman kekinian tuh begitu luar biasa, tidak ada yang dilakukan sama Rasulullah, tapi silaturahmi itu makin kuat, dan ini salah satu silaturahmi kita hari ini. Dan saya juga jadi tahu Pak Ustadz, kalau Mbak Neneng tuh bisa bikin geplak ya, bisa pesen harusnya. Promo. Tetangga kita ada di Batu, Menteng Dalam. Baik, teman-teman sekalian, silahkan jika ingin bertanya apapun seputar yang teman-teman ingin tanyakan dengan Ustadz, ya, nah, dipersilakan. Dibuka saja mic-nya. Silakan. Ada Pak Firdaus juga, Pak Firdaus. Atau Pak Ali, silakan Pak Ali ingin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkenalan dengan Ustadz Ahmad Sarwat. Memang saya dengar tadi renyah sekali gitu ya, enak. Tapi bukan seperti, rasanya bukan seperti geplak katanya. Yang saya ingin tanyakan adalah ketika akhir-akhir ini banyak bermunculan orang meminta dana gitu ya, yang kita sebut dengan lembaga basis ya. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah itu ada singkatan dari JIS, zakat, infak, dan sedekah. Bagaimana ketentuan di dalam Islam mengenai zakat, mengenai infak, dan juga sedekah. Nah, mohon pencerahannya dari Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Ustadz, silakan langsung. Iya nih kayak lagi ujian pelajaran agama nih. Ujian lisan. Boleh nyontek nggak Pak? Boleh aja, boleh. Tapi kan saya yakin ya, saya yakin Pak Ustadz sih lebih mendalami gitu. Iya. Jadi 3 kata ya, zakat, infak, sedekah. Iya. Itu 3-3-nya itu ada di Quran Pak ya. 3-3-nya ada di Quran. Cuman memang kalau kita pakai terminologi yang ada di Quran, itu memang masih sedikit rancu. Rancunya gini Pak, kadang-kadang Quran menyebut kata sedekah,
tapi maksudnya adalah zakat. Ya, misalnya nih ada ayat bunyinya tentang yang 8 asnaf itu mungkin Bapak Ali Nurdin masih hafal lah ya. Kan bunyinya gini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Itu udah 4 ya, masih ada 4 lagi gitu ya. Tapi di awalnya itu bunyinya innamas shadaqatu, bukan innamaz zakatu, tapi innamas shadaqatu. Padahal Pak ya, itu ayat semua ulama sepakat. Itu maksudnya adalah zakat. Tapi Quran menyebut dengan istilah sodakoh. Sudah. Iya, ini kan jadi agak rancu ya Pak ya. Kalau Bapak nanya apa Iya. bedanya, nah Quran sendiri malah bikin apa istilahnya jadi gerecok gitu kan. Di ayat lain ada juga khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta mereka sedekah. Ya. Ya, ambillah dari harta mereka sedekah. Padahal ini maksudnya perintah kepada Nabi untuk ngambil zakat, memungut zakat. Tapi Quran menggunakan istilah sedekah. Nah, tapi istilah zakat sendiri di Quran juga banyak, ya kan, aqimus sholata wa atuz zakata. Itu nyebut zakat dan maksudnya zakat. Nah, jadi begini, Pak. Memang kalau istilah-istilah ini harus dibakukan menurut salah satu disiplin ilmu, ya. Karena kalau di luar disiplin ilmu itu boleh jadi istilah itu dipakai oleh siapa gitu dengan pengertian yang berbeda-beda. Tapi kalau kita kumpulin dalam satu disiplin ilmu, nah baru nanti akan ketahuan bedanya. Ya kayak fakir miskin gitu kan, bedanya apa gitu kan? Apa dia juga gitu kan? Nanti dalam ilmu fikih itu disempitkan maknanya, fakir itu batasnya sampai sini, miskin itu batasnya sampai sini. Nah, begitu juga zakat, infak, dan sedekah. Jadi gini Pak, saya akan bicara yang infak dulu, karena infak inilah yang mencakup semuanya. Ya, orang kalau mengeluarkan harta, baik demi dapat pahala atau sekedar dapat imbalan biasa, itu ngeluarin hartanya itu disebut dengan anfaqo yunfiqu. Suami memberi nafkah pada istrinya. Ya kan? Itu anfaqo. Anfaqo malahu li ahlihi. Dia menafkahkan hartanya untuk keluarganya, gitu ya. Termasuk kita belanja, Pak. Itu menginfakkan harta di jalan Allah, artinya kita belanja, ya belanja kan dapat apa namanya? Dapat imbalannya gitu kan. Nah, masuk juga di dalam kata infak adalah sesuatu yang kita belanjakan, kita keluarkan, tapi kita nggak dapat apa-apa. Dapatnya adalah pahala dari Allah. Nah, kalau udah lebih disempitkan, mengeluarkan harta tapi nggak dapat imbalan, imbalannya adalah pahala dari Allah, itulah yang kemudian kita sebut sebagai sodakoh, gitu. Kalau infak pun masih luas banget pengertiannya, tapi kalau udah kita sempitin yang berpahala karena kita nggak dapat imbalannya, tapi hanya bentuk dalam pahala gitu ya, itu kita sebut sodakoh. Tapi sodakoh ini pun masih luas. Sodakoh itu ada yang sifatnya material, ada yang non material. Senyum kita kepada orang lain saja sudah sodakoh gitu kan. Nah, tapi kita khususkan sodakoh yang sifatnya materi, ya. Nah, gini, sedekah ini masih luas banget. Bahkan ya, kepada orang yang kaya saja, itu juga bisa masuk sodakoh. Yaitu misalnya nih ya, kita nyembeli kurban. Kurban kan kita kasih orang miskin. Tapi boleh nggak sih kita kasih tetangga yang dia kagak miskin? Cuman dia tetangga aja kita kasih gitu. Dia kaya, bahkan dia juga motong kurban juga. Cuman kita kasih boleh nggak? Kan boleh kan? Nah itu jatuhnya sodakoh gitu. Bahkan kepada orang kafir pun jatuhnya sodakoh. Kepada hewan pun sodakoh gitu. Jadi kalau kita punya pohon mangga di belakang rumah, mangganya udah matang nih, tinggal dipanen. Dimakan codot gitu ya. Dimakan codot tuh Pak, itu jadi pahala itu. Bahkan iya, jadi pahala. Itu jatuhnya sodakoh juga sama codot gitu, sama kampret, sama kalong gitu kan. Termasuk nih Pak, sendal kita bawa ke masjid hilang, ditimpe sama maling gitu kan. Nah itu jadi sodakoh juga tuh buat si malingnya itu gitu. Maksudnya kita dapat pahala gitu kan. Nah karena sodakoh itu luas. Nah nanti kita persempit lagi sodakoh. Ada sodakoh yang wajib hukumnya,
dan ada yang hukumnya sunnah. Yang wajib itu masih banyak lagi. Di antaranya ada zakat, ya, ada fidyah, ya kan, ada kafaroh, ada juga nazar gitu. Jadi makin sempit, makin sempit, makin sempit, ketemu tuh yang namanya zakat. Nah kalau zakat ini jadi sodakoh yang wajib, yang masuk dalam rukun Islam. Nah, itu zakat gitu. Oh, bagian Nah, dari zakat ya. Iya. Nah zakat itu Bagian dari sodakoh. Iya betul. Zakat bagian dari sodakoh. Makanya nggak salah Quran ketika bilang innama sodakoh tuh maksudnya zakat, tapi disebutnya yang istilahnya yang besarnya gitu. Nah itu nggak salah menyebutkan yang besarnya walaupun maksudnya yang kecilnya gitu. Kayak gini misalnya, dalam konferensi G20, Jakarta memutuskan begini-begini. Jakarta? Emang Jakarta banyak banget orang se-Jakarta? Bukan, maksudnya presiden. Nah gitu. Disebutnya Jakarta tapi maksudnya adalah satu orang gitu. Nah itu karena presiden emang tinggal di Jakarta gitu atau mewakili orang yang Indonesia ibu kotanya Jakarta. Nah kira-kira begitu bahasanya. Jadi zakat itu yang paling kecil, tapi yang paling susah aturannya. Kalau nggak begini bukan zakat, kalau nggak begitu bukan zakat. Zakat kagak boleh diberikan kepada sembarang orang, hanya 8 asnaf. Pokoknya yang paling ribet itu zakat. Nah, yang paling santai itu sedekah. Sedekah istilah kata ya, ayam kita diambil sama maling aja itu jadi pahala buat kita. Gitu. Jadi makanya orang kalau ada musibah ya, apa dia kebakaran, apa dia kecelakaan, sebenarnya sih ya musibah itu kan di dunia, tapi di akhirat tuh malah jadi baik loh sebenarnya. Sebab apapun yang Allah ambil, pasti Allah ganti. Baik diambilnya lewat orang lain, lewat maling gitu ya, ataupun lewat cara apapun gitu ya. Kalau misalnya maling ngambil kita, ngambil harta kita, itu jadi sedekah Pak. Karena nanti di akhirat, pahalanya dia yang ngambil itu, kan kita yang ambil. Ya kan, kalau maling jarang sholat, maling kan jarang sholat, ya, pahalanya dikit gitu. Kalau kita ambil kan tekor tuh ya, nggak apa-apa, masih ada lagi dosa-dosa kita ditanggung sama dia, gitu kan asik tuh. Makanya kalau ada orang kena musibah, hartanya ditipu orang, ditilep, ditimpe dan sebagainya, diperes gitu kan, ya senyum-senyum aja, tenang, di akhirat saya udah punya wakil. Kalau aturan saya digebukin di neraka, lu yang maju, lu kan ngambil barang gua, lu sekarang lu yang maju, yang digebukin dia. Jadi sedekah tuh luas banget ya. Lebih luas lagi adalah infak. Nah, kalau zakat itu memang sempit banget, terlalu sempit gitu ya. Kira-kira seperti itu ya Pak Ali Nurdin. Oh iya. Baik, yang lain silakan yang ingin bertanya langsung dibuka mic-nya. Ada Mas Ambar. Oh, Pak Kun, silakan Pak Kun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Ustadz, menyikapi tadi penjelasan Pak Ustadz mengenai Rasulullah itu berzakat dengan apa yang dia makan. Betul. Makan gandum, zakat gandum. Kadang makan korma, zakat korma. Nah, sekarang ini terjadi zakat pakai uang, bukan pakai beras. Nah, itu hukumnya bagaimana, Ustadz? Terus yang kedua, mencikapi pertanyaan dari Bang Ali. Itu kan mengenai zakat, sedekah, sama infak. Nah, dijelaskan sama Bang Ustadz tadi, ada golongan yang menerima zakat. Tapi kalau saya lihat golongan penerima zakat itu, yatim tidak ada di situ. Ya kan? Nah, sementara kita sering bagi zakatnya ke yatim. Padahal yatim tidak ada di 8 golongan penerima zakat. Yang pertama kan dijelaskan tadi fakir, miskin, hamil, mu'alaf, fisabilillah, itu sabil, goringas. Dari 8 itu nggak ada yatim. Ya, tapi kita bagi zakat ke yatim. Bagaimana Pak Ustadz? Mungkin dua pertanyaan dulu ya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz Sarwat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kedua dulu yang yatim ya. Benar banget itu Pak Kunarto, bahwa di dalam ayat tentang 8 asnaf itu kata yatim nggak kesebut. Masalahnya begini Pak, yatim itu
kalau dalam pengertian agama ya, adalah anak kecil yang bapaknya meninggal. Bahwa ekonominya morat-marit itu nggak selalu otomatis gitu. Bahkan kalau kita baca di Quran, kebanyakan ngomongin yatim itu ngomongin hartanya anak yatim. Maksudnya hartanya anak yatim itu gini, bapaknya orang kaya, ya miliuner, meninggal. Otomatis ini anak kecil nih, dia jadi miliuner gitu. Nah, ketika ada larangan, janganlah kamu memakan harta anak yatim. Ini Pak, maksudnya anak yatim yang kaya raya gitu, yang duitnya banyak. Kalau anak yatim yang miskin mah ngapain dibilang jangan makan harta anak yatim? Emang kagak ada hartanya, apa yang mau dimakan gitu. Jadi kalau kita lihat asbabun nuzulnya di masa Nabi, ya, wala ta'kulu amwalal yatim gitu ya. Janganlah kamu memakan harta anak yatim zulman secara zalim. Maksudnya itu anak yatim yang bapaknya itu kaya raya gitu. Nah, di Quran tuh malah itu yang sebenarnya lagi disebut-sebut. Cuman kalau di kita nih Pak, biasanya kalau kita sebut anak yatim, emang bapaknya juga ya kehidupannya kurang. Dari masih ada bapaknya juga udah kurang. Udah gitu bapaknya meninggal. Itu yang di kepala kita tuh kalau bilang yatim berarti dia anaknya orang miskin, bapaknya meninggal. Jadilah dia anak yatim yang double tuh akhirnya. Nggak punya bapak juga, nggak punya duit juga gitu kan. Nah, apakah yang kayak gini jadi nggak masuk dalam konteks zakat? Masuk, karena dia fakir, gitu kan? Fakir atau miskin. Jadi kita nggak nyebut yatim lah gitu ya, karena kalau yatim tuh masih luas pengertiannya. Bisa jadi yatim kaya, bisa jadi yatim miskin. Kalau yang di Quran yang diceritain itu yatim kaya, bukan yatim miskin gitu. Nah, yang ada di hadapan kita kebanyakan kalau kita nyebut yatim itu yatim miskin. Maka kita kasih tetap. Cuman bahasanya bukan ini lu anak yatim gue kasih, enggak. Ini sebagai orang fakir, ini sebagai orang miskin gitu. Jadi karena kemiskinannya, bukan karena keyatimannya gitu istilahnya. Karena yatim itu bisa jadi dia orang kaya raya sebenarnya gitu. Paham. Itu pertanyaan yang kedua, iya. Nah, kalau yang pertama tadi kok saya lupa. Apaan tadi ya pertanyaan lupa tuh? Ya tadi berkaitan sama apa pertanyaan Bayar dari zakat. Bayar zakat pakai uang, boleh. Oh iya, zakat pakai uang, iya. Iya, jadi gini Pak. Kalau kesepakatan para ulama salaf ya, baik itu mazhab Syafi'i di kita di Indonesia ataupun mazhab Hambali ataupun mazhab Maliki gitu ya, jumhur lah mayoritas. Ya memang zakat namanya juga dari awal sudah zakatul fitr, zakat makanan. Contohnya dari Nabi juga 9 kali Nabi bayar zakat itu ya selalu gandum kurma, gandum kurma. Apa yang beliau makan itulah yang beliau bagi gitu kan. Nah, itu semua sepakat bahwa zakat fitrah adalah zakat makanan, berbagi makanan gitu. Nah, cuman memang ada satu mazhab nih, yaitu mazhab Hanafi, yang mengatakan boleh aja sih dikeluarin tuh bukan dalam bentuk makanan, tapi dalam bentuk uang, tapi tujuannya biar nanti si orang miskin itulah yang beli sendiri makanannya begitu, ya kan? Nah, tetapi para ulama yang lain nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Ya ntar kalau dibeliin makanan, nah kalau dibuat pasang togel, gitu kan. Kalau dibuat yang lain-lain kan belum tentu juga gitu. Nah, jadi begini Pak, solusinya. Namanya zakat itu memang Nabi dan ilmu fikih lah secara umum mencontohkannya tuh makanan, ya. Ya berarti yang kita kasih makanan. Disebut makanan itu maksudnya bukan nasi sih sebenarnya. Ya, tapi bahan ya mentah dari makanan pokok kita. Makanya Nabi itu walaupun makannya roti, tapi yang dikasih bukan rotinya, yang dikasih gandumnya gitu. Karena dia yang bisa disimpan sampai bertahun-tahun, muddakhar gitu istilahnya, dan itu kutul baladi. Jadi makanan pokok yang ada di suatu negeri. Nah, kita nih makanan pokok kita nasi, ya kan, yang bisa disimpan yang lama sampai bertahun-tahun itu adalah beras gitu. Nah, berasnya itu yang kita bagi. Memang sih kalau kita nih zaman sekarang di era digital nih ya, kalau masalah beras kita biasanya malah nggak terlalu banyak nyimpen, ya. Karena model hidup kita sekarang itu udah nggak model yang dapur ngebul,
Ini kalau di sekitar rumah saya ini banyak apartemen, Pak. Itu orang kaya, ya kan? Apartemennya banyak, mewah, tapi dapurnya, Pak, kagak pernah ngebul. Di apartemen, Pak, dapurnya nggak pernah ngebul. Orang dia makannya di restoran, gitu. Dia nggak model yang masak pakai beras, nyuci beras, ditampi dulu pakai tampah, gitu kan? Enggak, ya kan? Kita nih orang era digital, gitu. Ya, GoFood, makan tinggal telepon, tinggal pencet-pencet, datang makanan kita. Nggak ada yang... Jadi modelnya masyarakat kita di zaman sekarang, itu memang udah terbalik 180 derajat dengan di masa Nabi. Kalau di masa Nabi, orang nyimpen harta, wujudnya itu makanan. Gitu. Dia panen kurma, dia panen gandum, itu disimpan di istilahnya lumbung padinya dia, itu makanan. Sehingga kalau mau berbagi harta, yang dibagi itu makanan. Gitu. Sama sih sama di kampung-kampung kita, di desa-desa tuh ya. Mereka tuh hasil panennya mereka kumpulin. Saya punya teman dokter, waktu dia tugas ya di pedalaman Kalimantan itu ya, itu kan masyarakat suku yang apa ya, yang terasing lah gitu ya. Itu masyarakat kalau berobat sama dia, bayarnya kan bukan pakai duit. Ada yang bayar pakai singkong, ada yang bayar pakai duren, ada yang bayar pakai ayam jago gitu. Jadi sesuai dengan kekayaan yang mereka punya gitu. Nah, itu masyarakat desa tuh kayak gitu. Nah, di masa Nabi gitu juga. Orang suruh bayar zakat, yang paling gampang ya zakat makanannya dia gitu. Sementara kita orang kota, beras kagak punya. Nih kayak saya nih kemarin bayar zakat fitrah. Ya saya cek beras di rumah, ya cuman tinggal dikit. Mesti kena kudu beli dulu ke warung gitu kan. Suruhlah beli beras, gono berapa biji itu buat sekian banyak orang kan. Udah nih beras, kita bungkus-bungkusin, kita anterin ke masjid yang ada panitia zakatnya gitu kan. Jadi kerja 2 kali gitu. Nah makanya panitia zakat tuh ada juga yang pinter. Udah nggak usah repot-repot beli beras, kita yang beliin, duitnya sini aja, kirim, transfer gitu kan. Satu orang berapa nih? 30.000, 35, transfer aja kali berapa, ntar kita yang beliin. Pokoknya tenang, sampai ke fakir miskinnya udah dalam bentuk beras. Anda nggak usah repot cari beras, kita yang beliin. Ada juga kayak gitu. Nah itu sih win-win solution itu. Kita jadi nggak ribet nyari beras gitu kan, tapi tetap jatuhnya beras-beras juga gitu. Ya walaupun ada sebagian saudara kita, teman-teman kita yang tadi pakai mazhab Hanafi, dari hulu sampai hilir duit gitu. Ya kan, dia keluarinnya duit sampai ke orang miskinnya duit. Ya kalau dibilang itu sah apa enggak sah, menurut mazhab Hanafi sih sah. Tapi kalau menurut mayoritas jumhur ulama itu belum sah kayak gitu. Harus wujudnya makanan. Tapi ini memang masalah khilafiyah, ya kan? Mayoritas bilang harus makanan, tapi ada pendapat yang membolehkan dalam bentuk uang. Nah, kalau mau solusi yang enak, emang benar sih kita punyanya duit ya, bukan beras. Cuman kasih panitia, biar panitia beliin beras, gitu. Jadi kan win-win solution itu sebenarnya. Gitu Pak Punarto, kira-kira mohon maaf nih jawabannya mungkin kurang memuaskan. Siap, paham Pak. Makasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyoman dari Alumni 83. Cuma saya mau ada beberapa pertanyaan di Hari Raya Idul Fitri era digital ini. Era digital ini kan sebenarnya mensos atau yang kita sebut mensos apa WhatsApp atau dulu sebelum ada WhatsApp itu ada BBM gitu kalau nggak salah ya Tete. Iya betul. Nah, kita ini apa hukumnya apa Tete untuk kita mengucapkan istilahnya kayak sekarang di grup selamat pagi, assalamualaikum, ini segala macam itu. Kalau kita mengucapkan melalui medsos ini, apakah itu sudah termasuk kita silaturahmi secara virtual di era digital atau gimana nih Tate? Saya juga udah nggak paham masalah ininya gitu. Di keagamaannya tuh belum paham. Tolong di cerahannya gitu Tate. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya Pak, ini era digital ini adalah sesuatu yang kebayang pun juga tidak ya. Kalau di zaman Nabi gitu ya, ada orang di berbagai kota yang berbeda bisa ngobrol, ngelihat-lihat wajahnya kayak gini tuh di zaman Nabi nggak kebayang pastinya. Kalau ada sahabat ya naik mesin waktu pindah ke zaman kita, dia ngeliat begini pasti dia bilang, sihir ini katanya. Sihir. Iya. Eh, di zaman Nabi Sulaiman aja juga nggak sampai segininya loh Pak. Nabi Sulaiman kan punya banyak itu ya mukjizat yang aneh-aneh. Dia bisa tuh mindahin singgasana Ratu Balkis dari Yaman ke Palestina gitu ya, dengan sekali kedip ting gitu ya kan. Tapi Nabi Sulaiman nggak bisa loh Zoom meeting sama Ratu Balkis gitu, nggak bisa. Dia kirim burung, burung hut-hut ke sana terbang gitu kan, burung hut-hut gitu kan, ngirimin surat. Nah kalau cara kita, lah ngapain pakai burung? WhatsApp aja, Ratu Balkis, woi masuk Islam loh, gitu kan gampang gitu kan. Nah jadi pencapaian yang luar biasa yang para nabi dan rasul kalau pada hidup lagi hari ini dia juga pada bingung. Wah, tahu gitu mah zaman kita dulu kita dakwah pakai Zoom aja, ngapain kita muter-muter gitu kan. Tentu kan? Ya karena apa? Ya karena ini pencapaian yang bahkan orang-orang di zaman itu ya para nabi terdahulu tuh nggak kebayang gitu. Tapi ini nyata, Pak. Jadi memang ini sebuah apa ya? Sebuah keunikan ya, sebuah keunikan. Soalnya begini Pak, ini ngomong-ngomong sedikit tentang Nabi ya, itu kan banyak hadis Nabi menyebutkan gini, bahwa antara aku, kata Nabi ya, antara aku dengan hari kiamat, itu jaraknya cuma segini doang nih, deket banget gitu loh. Ya orang berpikir begitu Nabi wafat, ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, udah ada kiamat gitu. Ternyata Pak kagak kiamat-kiamat juga, sampai 1400 tahun kemudian sampai gini hari kagak kiamat-kiamat. Dan teknologi makin maju gitu kan, makin berkembang. Apa-apa dulu yang nggak pernah terfikir oleh para ulama di masa lalu itu sekarang jadi kenyataan gitu. Nah, salah satunya nge-Zoom kayak gini kan, Pak. Ya sosial media, dulu ada WhatsApp, terus ada BBM, terus sekarang WA, entar tahu apa lagi gitu ya. Nah, kalau ditanya apakah sudah sah kita assalamualaikum, bersilaturahmi dan sebagainya, kalau bicara gini nih Pak nih ya, saya ngucapin salam, Bapak dengar dan Bapak jawab. Ya kan memang kita saling dengar, sama aja di telepon. Betul. Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Itu berpahala nggak kita ngomong pakai telepon bilang assalamualaikum? Ya Pahala. berpahala, ya kan? Nah makanya di Zoom kayak gini kita ucapin selamat hari raya, kita doain apa segala macam, pasti dong, ya kan? Karena kita bisa berkomunikasi, bisa bermuajahah. Bahkan Bapak senyum aja gitu, dapat pahala loh Pak. Makanya senyum aja Pak dari tadi itu senyum aja gitu. Amin. Amin. Iya kan? Walaupun nggak secara langsung gitu istilahnya. Tapi di balik dari kecanggihan teknologi ini, kadang-kadang memang ya namanya orang jahat sih ada juga Pak ya melakukannya untuk hal-hal yang nggak benar gitu. Misalnya untuk hate speech gitu ya, ujaran kebencian, kemudian suka nyebar-nyebarin berita yang hoax gitu ya. Nah itu jadi terbuka juga kesempatan kayak gitu. Bahkan istilah kata sosial media itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Ibarat kata sih dia kayak pedang gitu Pak, kayak senjata ya. Kalau kita bisa menguasainya dan menggunakannya untuk kebaikan, jadi kebaikan. Tapi kalau kita gunakan untuk yang keburukan, yang jahat, ya jadi jahat gitu. Makanya saya Pak tidak mengharamkan anak saya punya HP dari dulu gitu kan. Kalau orang tua banyak kan, nggak boleh, ntar HP tuh anaknya main game mulu, ntar anaknya ini mulu. Saya sih enggak. Anak saya emang saya beliin HP aja gitu. Kenapa? Banyak kok manfaatnya. Dia bisa baca Quran, dia bisa ngaji, dia bisa apa dan sebagainya. Kebetulan pandemi 2 tahun. Iya, semua pada wajib punya HP. Oh, sekolahnya online gitu kan. Nah, jadi ini kita menunjukkan bahwa yang namanya teknologi ya secara era digital ini manfaatnya banyak. Walaupun madorotnya juga banyak. Nah, tinggal bagaimana kita ngajarin, ngelatih, mengarahkan mereka biar menggunakan secara yang baik-baiknya. Jangan yang buruk-buruknya kan gitu. Kalau mau buruk mah
apa juga bisa jadi buruk sebenarnya gitu kan, termasuk HP ini buat kejahatan, buat penipuan. Mama minta pulsa kan pakai HP juga ujung-ujungnya. Ya tapi kita udah tahu dah kalau tiba-tiba mama minta pulsa, alah mama lu panggil enyak aja mama lagi. Nah gitu Pak. Jadi ya kita juga harus menguasai nih yang namanya digital begini, manfaatin untuk hal-hal yang ya positif. Kita bikin pengajian kayak gini kan cakep ya Pak ya. Bisa silaturahmi, bisa belajar agama dan sebagainya. Ya banyaklah manfaatnya kalau mau kita kembangkan. Nah justru tugas kita adalah ngawal terus nih biar manfaat dari era digital ini bisa optimal. Sementara yang negatif-negatif itu bisa kita hilangin gitu. Memang kalau zaman dulu Pak orang berinternet tuh bawaannya jelek aja. Kalau dia nggak melihat situs porno gitu untuk apalah gitu kayak yang jelek-jelek gitu. Kesannya kalau TV juga gitu Pak. Ya makanya ada sebagian teman saya yang di rumah nggak usah ada TV merusak gitu. Ya kalau saya emang enggak, TV tetap ada gitu. Nah sekarang kita punya TV bahkan kita bisa masuk ke TV kita sendiri. Ya, ini kita punya HP nih, kita bikin aja pakai YouTube ya, genan kita, atau kita masukin di TV kita bisa nonton nih, ada pengajian, ada apa, bagus sebenarnya. Tinggal bagaimana menggunakannya. Ya, begitu Pak. Terima kasih, Nyoman. Ya, terima kasih pencerahannya. Ada lagi yang Mbak Keti angkatan 80, Pak Haji Sidik angkatan 84, ini tetangganya Pak Ustadz Sarwat juga nih di sini. Oh iya. Iya. Silakan. Gimana Bang Adi, ingin bertanya atau cukup kita? Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ini Ustadz Sarwat atas uraiannya. Jadi kalau saya melihat dari angle yang berbeda, saya mau mengatakan begini bahwa orang yang tidak mendengarkan penjelasan Ustadz Sarwat pagi ini tentu tidak menjadi orang yang beruntung, karena dengan yang disampaikan oleh Ustadz, ternyata persepsi kita terhadap makna Idul Fitri itu seperti demikian, karena beliau membandingkan pada masa Rasulullah dan seperti menyampaikan ucapan pulang kampung atau apa tadi namanya sungkem gitu ya, itu ternyata mempunyai disampaikan secara gamblang. Kalau Pak Mas Ali nyebut tadi renyah gitu ya, itu menambah pengetahuan hasanah pengetahuan tentang makna dari Idul Fitri itu sendiri menurut saya gitu. Nah tentunya orang-orang yang mendengarkan uraian dari Ustadz Sarwat ini, kalau saya melihat dari angle yang berbeda adalah ya kita harus bisa mengubah nih. Kita harus bisa berubah, karena perubahan itu kan yang lebih baik adalah dari diri sendiri. Karena dulu katanya ada orang yang punya cita-cita ingin mengubah dunia, tapi nggak ada yang mau. Jadi dunia mau dia ubah, itu nggak ada yang mau. Terus kemudian dia turunin lagi, maka negaranya yang dia ubah, tapi dia jakin lagi orang-orang, nggak ada yang mau juga, nggak ada yang bisa juga. Akhirnya dia turunin lagi, diajak orang-orang sekelurahan untuk berubah, nggak ada yang bisa juga. Terus terakhir dia berpikir, ya sudah kalau begitu saya akan mengubah keluarga saya. Tapi ternyata juga keluarga nggak ada yang mau ngikut. Akhirnya dia ubah, maka yang akan saya ubah adalah diri sendiri. Maka perubahan dimulai dari dia, kemudian dia tunjukkan, itu kalau saya istilahkan tuh namanya bilhal gitu ya Tat ya, mungkin begitu pengertiannya, sehingga itu nampak di mata orang lain bahwa ada perubahan dari dirinya. Nah, saya berharap ini nebeng iklan juga nih Tat, bahwa orang-orang yang hadir pagi ini mau mengubah, mau berubah dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Sarwat, bahwa kita juga jangan sampai kebablasan ngikutin yang biasanya boleh kok ya, kalau biasanya salah dia jangan kita ulangin, kan gitu kira-kira ya Tat ya. Iya. Karena kalau pengetahuan yang kita terima itu ada unsur kebenarannya dan kita mau mengubah sesuai dengan apa yang diajarkan,
apalagi itu sesuai dengan sanadnya dari Rasul, ya tentu ada kebaikan. Tapi kalau dari apa yang kita dengarkan hari ini itu baik dan kita tidak mau mengubah, maka kita masuk pada orang-orang yang merugi, menurut saya begitu. Karena saya pernah ngomong di dalam kesempatan Ramadan dengan teman-teman di komunitas yang berbeda, saya bilang begini, bahwa orang menjelang akhir Ramadan seperti hari ini, itu selalu berdoa supaya kita tahun depan diberikan kesempatan umur panjang untuk bisa menjalani Ramadan di bulan tahun berikutnya. Tapi orang lupa bahwa apa yang sudah dia rasakan, apa yang sudah dia lakukan pada Ramadan kali ini, sehingga dia ingin meminta kepada Allah untuk bisa dipertemukan kembali dalam bulan Ramadan yang tahun depan. Nah, kenapa saya berani bilang begitu? Karena saya justru diingatkan oleh istri saya bahwa apa yang udah kamu lakukan selama Ramadan. Jadi kalau Ramadan kemarin tahun lalu cuman hafal 5 surat pendek gitu ya, di antara surat yang ke 90 sampai 114 gitu ya. Cuman 5, nah tahun ini udah berapa surat? Nah kalau ada 7 ya berarti ada peningkatan 2 surat. Nah tahun depan berapa lagi dan sebagainya. Nah, itu kembali kepada yang disampaikan oleh Ustaz Sarwat. Bagi saya ini sungguh menarik, dan menariknya lagi kalau kita mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Ustadz dan kita berubah dan kita mau mengubah apa yang dipaparkan oleh Ustadz Sarwat ini. Dan karena itu saya sangat berterima kasih Ustadz Sarwat memberikan pencerahan yang luar biasa khususnya untuk saya tentang makna Idul Fitri. Karena sebelumnya saya juga udah terima kiriman dari adik saya itu tulisannya Ustadz tentang Idul Fitri. Saya udah nyontek sebelumnya sih, Mas Ali. Ada bocoran. Nah, tadi izinkan saya untuk saya share juga ke teman-teman. Iya, silakan. Nah, jadi poin dari saya adalah marilah kita berubah. Kita mau mengubah diri kita sendiri untuk kebaikan dan kita mengajak keluarga kita untuk berubah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah melalui apa yang disampaikan oleh Ustadz Sarwat pagi ini. Dari saya sih itu aja, bukan pertanyaan Bang Jayadi. Ini hanya menegaskan mengenai perubahan itu sendiri. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih ada lagi pertanyaan yang lain? Pak Deti. Itu ada Bang Fir juga tuh. Mas Jaya, Pak Firdaus, Mas Perwahyu, Mbak Ana, Ini Mbak Lilis, Bang Firdaus itu levelnya sama nih. Kalau Ustaz Sarwat dokter, Bang Fir udah mau profesor tuh. Iya. Bang Firdaus tuh alumni angkatan 76 Tat. 76 ya. Rumahnya di komplek apa tuh? Kayak apa namanya? Saharjo. Akabri Saharjo. Oh iya. 76 saya baru masuk SD itu. Ustaz, saya mau izin boleh bertanya, Ustaz? Iya, silakan, Pak. Iya, terkait masalah sedekah atau infak, Ustaz. Iya. Kadang kan kalau kita memberi, tangan kanan yang memberi, tangan kiri nggak boleh tahu gitu ya. Tapi seringkali kita lihat bahwa banyak sekali orang berinfak atau sedekah itu dengan era digital sekarang ini malah diumumkan gitu ya. Diumumkan itu kira-kira apa ya, unsur-unsur riya itu masuk ke situ nggak, Ustaz ya, atau gimana, Ustaz? Baik, makasih. Iya, ya sebenarnya begini Pak, kalau diumumkan tuh bisa jadi ada dua sisi sih ya, bisa masuk riya, bisa juga masuk tahadus bin ni'mah gitu. Tahadus bin ni'mah itu istilah ya, kita ngomongin kenikmatan yang Allah berikan. Jadi dalam rangka bersyukur kita itu ya nge-share lah pengalaman kita dapat katakanlah keluasan rezeki gitu. Jadi bisa dua dimensi sih.
kalau orang yang hatinya kurang baik, jatuhnya jadi ria. Iya. Tapi kalau orang mungkin hatinya baik, ya jatuhnya jadi tahadus bin nikmah, malah bagus gitu. Misalnya Pak, dapat rezeki nih gitu, rezeki nomplok, tanah gusuran laku katanya gitu kan. Nah, terus kita ngadain acara katakanlah bagi-bagi anak yatim sambil kita bikin pengajian gitu. Nah, sambil kita umumin jamaah sekalian mohon doanya nih ya kan. Nah, kebetulan saya dapat rezeki ini juga kebetulan bagi-bagi anak yatim, hadirin mohon juga ikut bantu doa apa segala macam. Itu tenang aja, parcel udah ada siap semua, tinggal dibawa pulang gitu istilahnya. Itu kan ya tergantung orangnya. Kalau emang dia judulnya pengen pamer, pengen ria, pengen sum'ah, bisa gitu. Tapi maksudnya begini Pak, kalau orang udah ya istilahnya udah sering melakukan kayak gitu, udah nggak pamer lagi sih. Biasanya kalau pamer yang baru Pak, orang baru kawin nih, bininya dibawa kemana-mana dipamerin gitu. Nah kalau udah lama dia kawin gitu, ngapain lu gue pamerin gitu ya. Apa dia mau dibanggain gitu. Udah peot gitu lah. Nah artinya kembali ke orangnya sih sebenarnya. Dan kita juga begitu Pak. Kadang-kadang kita yang nyangka orang itu pamer, padahal dia mah kagak pamer. Dia mah baik-baik aja, kita aja yang istilahnya susah ngelihat orang seneng, seneng ngelihat orang susah. Dasar lu riak lu gitu kan. Karena bisa jadi orangnya sebenarnya nggak riak gitu. Nah makanya kita sendiri sebagai temennya harus banyak berhusnuzon, jangan mudah istilahnya sirik tanda tak mampu gitu ya. Tapi orang yang istilahnya mengumumkan itu juga boleh jadi dia riak, boleh jadi dia tahadus bin nikmah, atau dia mungkin mau ngasihin contoh gitu loh. Dengan dia contohin kayak gitu, siapa tahu orang-orang juga pada termotivasi gitu kan. Kayak misalnya saya tadi ngomong, kemarin saya pergi haji gitu. Nah itu bisa jadi saya riak, bisa jadi. Karena saya mau sombongin, saya udah pergi haji 2 kali gitu. Tapi niatnya sih insya Allah bukan riak, niatnya mau cerita, saya benar-benar ke sono, jadi saya tahu ada 3 juta orang pada ngumpul gitu kan. Nah itu tergantung konteks sih. Kalau orang yang emang kagak demen, alah Pak Ustadz cuma mau sombong aja, mau cerita-cerita haji gitu kan. Bisa jadi kan. Tergantung orangnya juga. Nah itu kadang-kadang kita suka ribet tuh Pak, apalagi di media sosial. Ya di media sosial tuh ada satu bahasa dari Yunani Pak, mensana in corpore sano. Kita maksudnya ke sana, orang nanggepinnya ke sono. Gitu. Sering kali tuh Pak tuh, mensana in corpore sano itu tuh bahasa Yunani tuh Pak. Cuman udah diterjemahin ke bahasa Jerman kali. Kita maksudnya kagak ke sono, orang nanggepinnya ke sono. Jadi kita jadi kesalahan juga ujungnya. Mungkin itu yang dimaksud dengan mohon maaf lahir dan batin. Lahir kita tahu salah, batin kita nggak tahu salah. Ternyata orang nanggepinnya salah gitu. Padahal kita sih niatnya nggak ke sono ya. Bisa boleh jadi begitu. Begitu mungkin Pak Jayadi. Baik, makasih Ustaz. Ya, kembali ke niatnya berarti Ustaz. Iya, kembali ke niatnya. Baik, ada lagi yang lain? Mungkin terakhir, silakan. Sedikit aja Mas Jayadi. Mbak Kety, silakan. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit aja mohon pencerahan dan cara kita menyikapi ketika kita bersosialisasi, terutamanya kepada, kebetulan saya masih aktif nih Ustadz, jadi di dinas gitu ya. Jadi kadang menyikapi suatu hari raya Idul Fitri terutama, kadang kalau kita tidak mengucapkan kasarannya ya, kita memang tadi anjurannya Ustadz bilang kita cukup menyampaikan karena makna-makna dari setiap kata unsur itu mempunyai arti masing-masing. Ketika kita menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum gitu ya, umpamanya kita menyampaikan tidak mohon maaf lahir batin menjadi hal yang tidak luwes umpamanya anggapan kita gitu ya Ustadz ya. Nah, ada kekhawatiran di diri ketika kita tidak menyampaikan permohonan maaf, kok seakan-akan tinggi hati gitu loh Ustadz. Jadi ini kan momen yang tepat dan baik. Mohon maaf saya tidak menyalahkan video ya Ustadz ya. Jadi apakah di dalam yang tadi sudah Ustadz sampaikan
karena ini menyangkut kepada kembali lagi etika kepada pimpinan, apakah itu juga diperkenankan Ustadz, walaupun kita sudah menyampaikan selamat Idul Fitri, tetapi kita tetap menyampaikan permohonan maaf, walaupun permohonan maaf itu sendiri tidak harus dilakukan pada saat Idul Fitri saja gitu. Ya, apalagi ini ya kayak Mas Adi tadi secara tidak langsung ya kita kebetulan kan liburnya masih sampai 1 minggu ke depan gitu. Mungkin itu aja sih Ustadz menyikapi. Jadi jangan dibilang kok orang-orang menyampaikan permohonan maaf kita sendiri enggak gitu. Yeah. Mungkin itu aja Ustadz dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kan sebenarnya apa yang saya sampaikan tadi itu kan sebenarnya menanggapi ada sebagian kalangan gitu ya di antara kita sama umat Islam yang kalau apa-apa tuh harus sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan perilaku Nabi, sesuai dengan contoh dari Nabi, kan begitu ya kan. Nah yang saya sampaikan itu adalah yang nggak harus kayak Nabi juga. Tadi bukti-buktinya itu adalah ada pulang kampung, ada maaf-maafan, ada ziarah kubur dan sebagainya. Toh Nabi kan nggak ngelarang. Ya, Nabi nggak ngelarang, walaupun tidak juga secara spesifik memerintahkan di hari raya harus begitu gitu ya. Nah itu kita membacanya bahwa ini adalah ruang yang terbuka, di mana kita bebas untuk melakukan itu semua sesuai dengan tradisi dan budaya kita. Ya tradisi dan budaya kita adalah maaf-maafan, ya kita bilang maaf-maafan gitu kan. Tradisi budaya kita bawa kue geplak, ya kita bawa kue geplak gitu ya. Tradisi dan budaya kita silaturahmi, open house, halal bihalal dan sebagainya. Walaupun itu nggak ada contohnya dari Nabi, tapi Nabi sendiri memberi ruang gerak yang luas kalau kita mau mengekspresikan kebahagiaan kita di bulan Ramadan, di Idul Fitri itu dengan berbagai macam ekspresi. Nah gitu, sehingga jangan dipahami bahwa kalau nggak sesuai dengan Nabi berarti kagak boleh gitu. Nggak juga ya kan. Karena intinya justru ingin mengatakan bahwa silakan aja ya kan, ekspresikan dengan berbagai macam cara. Di masa Nabi itu Nabi pernah juga ya pada hari raya gitu, Nabi tuh nonton orang-orang budak-budak perempuan pada bernyanyi dan menari-nari di hadapan Nabi loh. Nabi nonton gitu kan. Nah saat itu Abu Bakar melihat, Masya Allah, ini budak pada nggak tahu diri nih, pada kurang ajar, pada nyanyi-nyanyi, pada nari-nari di depan Nabi lagi. Dilarang sama Abu Bakar. Tapi kata Nabi, biarin Abu Bakar. Mereka tuh orang-orang dari Afrika. Ya, budaya mereka begitu. Kalau hari raya mereka menari-nari. Suara berisik di depan masjid. Saya pindah dulu. Bentar. Jadi budak-budak di sana itu melakukan nyanyi-nyanyi lah istilahnya, nari gembira gitu ya. Bergembira mereka melakukan karena senang gitu hari raya. Jadi ya mereka kemudian pada menari-nari. Nah, sama Abu Bakar mau dilarang, nggak boleh gitu kan. Tapi kata Nabi, biarin aja, biarin mereka sesuai dengan istilahnya dengan kebiasaan mereka. Silahkan aja, jangan dilarang. Bahkan Nabi pun ikut nonton gitu ya, atraksi-atraksi para wanita di Madinah, para budak itu. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu memberi ruang gerak yang leluasa dengan berbagai macam ekspresi orang yang ada di zamannya beliau sendiri. Ya ibarat kata, kalaupun Nabi sekarang hidup di tengah kita, mungkin beliau bawa juga tuh kue geplak ya, keliling-keliling kampung gitu, bisa jadi kan. Ya maaf-maafan juga gitu. Cuman memang kita bandingin kalau aslinya di masa Nabi, memang beliau tidak melakukan itu. Karena budayanya memang beda, budayanya beda. Nah, Islam kan mengatur istilahnya ruang lingkupnya kepada seluruh umat manusia. Jadi tidak harus begini, harus begitu, ya kan? Kalau Nabi nggak kerjain bukan berarti haram, nggak juga gitu kan, nggak harus haram gitu. Ada ruang gerak yang bebas lah mau kita lakukan sesuai dengan budaya kita. Kita kan juga pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung. Nabi kan nggak pakai peci, nggak pakai baju koko, nggak pakai sarung juga. Terus ya bebas aja kita mau pakai gaya apa gitu, pakai baju
baju Arab, baju Pakistan, baju Melayu, baju Jawa, nggak masalah kan? Karena masing-masing sesuai dengan realitasnya masing-masing gitu. Begitu mungkin Bu Kety. Luas aja gitu ya Ustadz ya, secara Iya, tidak luas kita luas, dalam menyikapi sesuatu gitu ya. Baik, iya. makasih Ustadz. Iya, sama-sama. Satu pertanyaan lagi boleh? Ini Bu Neneng dari tadi masuk kagak ada suaranya. Saya lagi bikin itu geplak tuh. Lagi ngadonin geplak. Saya tanya satu lagi boleh, Tat? Ayo Oh silakan. iya, silakan. Ya, satu pertanyaan lagi, Ustadz. Tadi menyikapi pertanyaan Kak Kety nih, dari pertanyaan Kak Kety itu kan tadi mengenai ucapan, kebetulan dengan yang seiman, sama-sama mengucapkan Idul Fitri. Nah, yang terjadi yang suka ucapan yang kita terhadap agama lain. Kan selamat kelahiran Yesus, selamat Natal. Nah, itu hukumnya bagaimana? Iya. Terus yang kedua, kita sekarang ini apalagi dilakukan oleh para tokoh, para pejabat, ucapan salam diborong semua agama. Ini berkaitan dengan kita ngucapin selamat kelahiran Yesus kalau memang itu hukumnya haram. Nah, kalau kita ngucapin salam dengan semua agama kita sebut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam kebajikan, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Nah, itu yang sekarang dilakukan kan itu sebagai contoh itu oleh pejabat, para tokoh. Kita artinya rakyat bawah boleh mengikuti kan gitu. Lagi nanti ada lagi salam Pancasila kan gitu yang sudah akan dicanangkan. Nah, itu ucapan salam seperti itu bagaimana Pak Ustadz hukumnya? Kita dengan ucapan selamat ucapan hari raya di agama lain, yang kedua ucapan salam dengan semua agama kita sebut. Karena ini nanti dampaknya juga kan ke anak cucu kita pada saat pelajaran pendidikan diberikan pelajaran seperti itu oleh pendidiknya kan gitu, anak kita contoh, kalau memang boleh kita nggak usah larang. Tapi kalau memang nggak boleh kita kasih tahu anak kita, yang dikasih tahu di gurunya itu jangan diikutin seperti itu. Terima kasih Ustaz. Ya, ini pertanyaan bagus ya, terkait dengan boleh nggak kita mengucapkan salam khas dari agama lain. Atau tadi yang pertama sebenarnya pertanyaannya adalah mengucapkan selamat hari raya agama lain gitu ya. Jadi ucapan selamat hari raya dengan ucapan salam. Jadi gini Pak Kunarto ya. Kalau aslinya yang tidak boleh itu sebenarnya tuh bukan ucapan selamat Natal atau selamat apa gitu aslinya ya. Tapi yang ada kesebut di dalam Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi Ibrahim alaihi salam yang mau memintakan ampunan buat orang tuanya. Kan orang tuanya Azar itu kan diajak beriman kan nggak mau. Jadi dia kafir lah gitu. Malah kalau nggak salah itu kerjaannya tukang bikin berhala apa tukang jual berhala gitulah. Nah diajak beriman kagak mau. Terus Nabi Ibrahim bilang, oh ya sudahlah. Kalau gitu nanti saya kan Nabi nih. Saya akan mintakan ampunan deh buat Anda gitu. Anda kafir deh, mati kafir nggak apa-apa. Ntar pakai hak privilege saya sebagai seorang nabi, saya akan minta dispensasi sama Allah bahwa Anda tuh diampuni gitu. Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan mintakan ampunan untukmu dari Tuhanku. Gitu kata Nabi Ibrahim. Karena udah nggak berhasil kan ngajak bapaknya beriman gitu. Nah itulah yang dapat teguran dari Allah. Nggak bisa dong Ibrahim, kalau orang ya tidak beriman, matinya dalam keadaan kafir, non muslim gitu ya,
itu nggak bisa dimintain ampunan. Tetap dia harus bertanggung jawab terhadap kekafirannya gitu. Jadi tidak boleh memintakan ampunan buat orang yang sudah mati dan matinya itu sebagai bukan Islam alias kafir. Itu nggak boleh gitu kan. Nah, dari situ itu ayatnya begitu. Kemudian berkembang ya. Yang nggak boleh itu ngedoain ya. Terus kalau dia lagi Natalan atau dia lagi apa sih agama lain tuh ada yang hari Galungan dan Kuningan, ada hari Imlek atau hari apa gitu kan. Nah, kalau kita bilang selamat Natal, selamat Imlek, selamat apa? Bukannya itu masuk bab ngedoain juga gitu kan. Nah, sampai di situ Pak, memang kebanyakan ulama kita nih di Indonesia, para ustadz, bilangnya ya itu termasuk ngedoain juga yang hukumnya haram. Itu. Nah, itu sumber rujukannya itu dari tempat saya kuliah, Pak. Dari Kerajaan Saudi Arabia. Seluruh ulama di Saudi itu sepakat nggak boleh ngucapin selamat Natal atau selamat-selamat yang lain. Kenapa? Karena kalau Anda bilang itu sama aja Anda mendoakan orang kafir masuk surga. Itu nggak boleh gitu. Nah, di Indonesia kalau Ustadz kebanyakannya bilang haram itu karena memang rata-rata ngerujuknya ke Saudi Arabia. Cuman Pak, pusat Islam kan nggak cuma di Saudi ya, banyak juga para ulama tuh di Mesir. Nah, kondisi Mesir itu sedikit beda. Di Mesir tuh antara Islam dengan Kristen tuh hubungannya sangat erat. Banyak keluarga yang separuh Islam, separuh Kristen. Dan mereka tidak ada sejarah ribut perang antara Islam dan Kristen di sana. Kalau kita kan banyak. Ada penjajahan dari Portugis, ada penjajahan dari Belanda, ada misionaris, ada operasi pemurtatan, macam-macam lah. Dan orang Nasraninya pun yang di Indonesia itu datangnya memang dari Eropa Barat, yang dulunya nenek moyang mereka memang musuhnya umat Islam dalam perang salib. Jadi ini kayak dendam kesumat yang kagak ada habis-habisnya kalau Islam sama Kristen di Indonesia. Maka masuk akal banget para ulama atau para tokoh agama di Indonesia, kalau sama Kristen tuh pokoknya udah musuhan aja gitu. Termasuk mengucapkan selamat Natal pun haram juga gitu. Ya kan? Nah, cuman kalau ini kan kita tukar-tukar cerita gitu ya. Nah, kalau di Mesir itu latar belakang sejarahnya agak sedikit berbeda. Kristen di Mesir itu bukan Kristen yang datang dari Eropa Barat. Mereka itu yang zaman perang salib malah bersahabat dengan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, asal tahu aja, Sultan Salahuddin Ayyubi, jenderal perang Islam melawan perang salib, itu malah beliau diterimanya di negeri Mesir, yang di Mesirnya itu banyak orang Kristennya. Jadi gini Pak, Kristen di perang salib itu pecah dua, ada yang musuhan, tapi ada yang baik gitu. Nah, jadi kalau Mesir nih ketemu Kristennya, Kristen yang baik. Maka hubungan Islam dan Kristen di Mesir itu harmonis banget. Ulama Mesir tidak ada satupun yang mengharamkan ucapan selamat Natal. Di Mesir ya, di Mesir. Tapi kalau di Saudi, udah dari awal udah haram. Kita nih orang Indonesia, mazhabnya kebanyakan ke Saudi, bukan ke Mesir. Gitu. Kalau kita baca fatwanya ulama Mesir, kita jadi bingung. Karena misalnya kayak sekelas Dr. Yusuf Kordowi, itu membolehkan ucapan selamat Natal. Kita puyeng gitu. Soalnya di sini para ustadz semua bilang haram, kagak boleh, haram gitu kan. Kordowi malah bilang boleh gitu. Kan kita jadi sangkal akhirnya gitu kan. Jadi puyeng. Nah, disitulah kita jadi tahu, oh ternyata ini masalah wilayah yang ya nggak disepakati. Ada ulama yang bilang haram ucapan Natal, tapi ada juga yang bilang tidak. Majelis Ulama Indonesia saja Pak, itu pecah dua. Kalau yang pusat Pak ya, saya punya buku kan, kumpulan fatwa Majelis Ulama Pusat. Itu tidak ada satupun fatwanya yang bilang haram selamat Natal. Di pusat ya. Tapi kalau di daerah, misalnya Majelis Ulama Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi DKI, itu fatwanya bilang haram. Gitu. Jadi memang ada khilafiyah di situ. Jadi ya kita harus istilahnya
lihat-lihat juga nih. Karena teman kita boleh jadi dia termasuk yang bilang haram, gitu kan. Tapi mungkin juga dia termasuk yang bilang tidak haram. Nah, di situ kita harus ya istilahnya ngukur-ngukur juga sih sebenarnya. Cuman kalau pertanyaan yang kedua, mengucapkan salam dengan semua agama itu kalau menurut saya tuh agak latah sih sebenarnya. Latah aja itu. Gara-gara ada satu orang ngucapin semua salam, terus yang lain pada ikut, makanya latah gitu. Padahal sih, ya misalnya nih ya seorang pejabat, apakah dia menteri, apakah dia apa bupati, apa gubernur, apa-apa, ya kalau dia Islam dia bilang aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai, nggak harus pakai apa tuh tadi Om Swastiastu, terus apa lagi gitu kan nggak harus. Emang kalau orang ngucapin salam assalamualaikum doang nggak pakai yang lain, terus dia jadi dibilang tidak toleran gitu, terus dia jadi istilahnya jadi musuh semua agama, kan nggak juga. Lagian kan ngapalin segitu banyak kan nggak gampang gitu kan, nggak gampang. Saya aja kagak bisa, saya cuma taunya swastiastu gitu doang gitu. Terus salam apa lagi tuh ya, salam kesejahteraan lah, salam apa gitu-gitu, apuyang saya gitu kan. Iya enggak, kemarin saya benar begini, kemarin saya ada acara buka puasa tuh di mana, di salah satu kantor di sini, di apa namanya, di Jalan Gatot Subroto, di gedungnya apa namanya, gedung XL, mereka bikin acara buka puasa, kok XL sih, itu Telkomsel. Nah, mereka bilang gini, Pak Ustadz, ini acara kantor, kebetulan digabung dengan buka puasa. Yang hadir bukan cuma orang Islam nih Pak Ustadz. Ada yang Kristen juga, ada yang Hindu, ada yang Buddha dan sebagainya. Cuman kebetulan kita sekalian buka puasa. Jadi nanti tolong Ustadz ceramahnya jangan istilahnya jangan ngejelek-jelekin mereka dah gitu istilahnya. Jangan cari gara-gara gitu kan. Saya bilang tenang, aman. Saya kagak ngejelekin mereka gitu. Mereka tuh saudara-saudara kita juga. Cuman jangan suruh saya baca salam yang banyak itu ya. Saya kagak hafal gitu. Oh iya nggak apa-apa Ustadz. Nah yaudah, kan saya Ustadz. Kecuali saya punya agama banyak. Nah baru saya ngucapin yang banyak gitu kan. Jadi ya kalau menurut saya ngucapin yang segitu banyak tuh kalau menurut saya rada bukan lebay sih ya. Tapi nggak harus juga sih gitu. Nggak harus gitu. Ya, walaupun saya juga bisa memaklumi kalau ada orang yang udah punya kebiasaan. Cuman kalau menurut saya sih bagusnya nggak usah dibiasain. Ya udah nggak apa-apa, assalamualaikum gitu. Orangnya Islam atau bukan Islam juga nggak apa-apa kok, nggak harus secara spesial. Nah, nanti malah begini aja kalau saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah hari ini kita kedatangan saudara-saudara kita juga yang non muslim ikut juga hadir di sini gitu kan. Ada dari perwakilan yang Kristen, Hindu, Buddha apa segala macam. Kita ucapkan selamat datang mereka dalam acara kita. Ini kita lagi berbuka puasa gitu ya. Itu kan nggak apa-apa, nggak harus ngomongin salamnya juga. Soalnya kalau ngomong salam dan salah keliru ntar diketawain. Saya cuma satu kurang tuh, gongsi facai disebut nggak tuh kira-kira? Nah, gitu kan dalam ucapan salamnya itu. Nah, jadi kalau saya sih cenderung tidak mengucapkan salam yang banyak karena belum tentu yang mereka tuh mau menggunakan salamnya kita pakai gitu, belum tentu. Tapi kalau misalnya ada ini keluarga ya, keluarga bapaknya non muslim, ibunya non muslim, anaknya kebetulan sudah mualaf. Terus dia bapaknya Natal gitu, terus dia terpaksanya ngucapin selamat Natal gitu kan. Kalau dia tanya sama saya ya saya bilang kalau bisa nggak usah ngucapin nggak apa-apa. Tapi kalau terpaksa ya apa boleh buat gitu kan. Cuman kalau mau nggak usah sampai ngucapin selamat ada triknya saya bilang. Gimana triknya? Gini, kan yang nggak boleh tuh bilang selamat, ya kan? Nah, kita nggak usah bilang selamatnya. Kita bilang Natalnya aja. Kayak gini, orang kafir nih. Selamat pagi, Pak. Nah, itu kan kita ngucapin selamat sama dia. Selamat siang, Pak. Selamat sore kan selamat. Nah, kalau sama orang kafir, selamatnya nggak usah disebut. Pagi, Pak. Nah, itu kan sopan juga. Sore, Pak. Kan sore kan. Kita nggak bilang selamat loh. Kita bilang sore doang. Nah, kalau Natal gitu juga. Natal, Pak. Emang Natal gitu kan. Kita nggak pakai bilang selamatnya. Itu kalau kita terpaksanya mesti kudu sama orang tua mungkin gitu ya. Natal, Pak. Gitu. Cuma kita nggak bilang selamat gitu. Ya kita bilang Natal yang sukses ya Pak. Ya, sukses ya Natalnya gitu. Sukses ya perayaannya.
itu nggak apa-apa kalau menurut saya. Cuman kalau bilang selamat, emang jadi kayaknya kita kayak ngedoain gitu kesannya kan. Nah itu mewakili pendapat yang mengharamkan, gitu Pak. Terus, ya Ustadz, kalau hukumnya gimana, Tat? Ya tadi hukumnya ngucapin selamat Natal kalau kayak para mufti di kerajaan Saudi Arabia, haram, nggak boleh. Kita istilahnya dosa gitu ngucapin selamat Natal gitu kan, kalau menurut para ulama di Saudi. Cuman kalau ulama di Mesir, mereka urufnya emang agak sedikit beda, karena hubungan baik sama Kristennya di sana kuat banget. Jadi ngucapin istilahnya Idun Sa'id gitu ya, hari raya yang berbahagia kepada pemeluk agama lain tuh di Mesir dianggap sesuatu yang ya biasa-biasa aja, karena emang suasananya beda. Jadi suasana kerukunannya di sana tuh emang kompak, dan orang Kristennya juga Natalnya bukan tanggal 25 Pak di sana. Dia Natalnya tanggal 5 Januari atau tanggal berapa gitu, dan enggak di istilahnya enggak demonstratif gitu. Dia ngerayainnya di dalam gerejanya dia doang. Enggak demonstratif gitu. Jadi ya enggak, ya mereka eksklusif gitu. Agama Kristen di Mesir tuh eksklusif banget. Enggak kayak kita yang ada santunan, ada apa segala macam gitu, yang bikin gereja di tengah pemilikan umat Islam segala gitu kan. Itu kan kayak gimana ya, kayak kita tersinggung gitu kan, di tengah umat Islam dibikin gereja gitu kan. Nah kalau di Mesir itu enggak, mereka udah diatur banget, pokoknya mereka saling menghormati, jadi ya kerukunannya itu emang lebih terasa. Makanya ulama sana ya ngucapin ya, orang Kristen gitu atau orang Yahudi di Mesir, mereka lagi nyembah gitu kan di gereja mereka, ya dia cuma bilang Idun Sa'id, ya hari raya yang berbahagia gitu istilahnya. Nggak sampai doain juga sih sebenarnya. Itu di Mesir itu dibolehkan. Baik. Baik, terima kasih. Ustaz, terjawab ya Pak Kun ya teman-teman semua. Ya sebentar lagi jam 10. Ini yang ibu-ibu masih mau masukin beras ke ketupat. Belum masuk semua tuh beras. Masuk semua udah beras, direndam. Iya. Baik, terima kasih Ustaz Sarwat. Alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahim, dan ini kali keempat, kali terakhir kita mengadakan acara mimbar kajian maju 57 lintas angkatan. Mudah-mudahan acara yang digagas oleh Bang Adi ini memberikan keberkahan buat kita semua, dan insya Allah nanti kita akan coba lanjutkan dengan acara-acara lain, silaturahim dengan Zoom ataupun dengan offline, sehingga kebersamaan kita makin saling menguatkan. Baik, untuk menutup acara ini, kita mohon Bapak Ali Nurdin untuk menutup dengan doa. Silakan Pak Ali. Baiklah, kita tutup kajian ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karimi wa jimi sultani. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min du'ain la yusma wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi syakaratil maut wan najata minan nar wal abwa indal hisab. Rabbana la tujig qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar
Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali Nurdin. Alhamdulillah, maka berakhir pula acara kita hari ini. Saya atas nama moderator hari ini, mohon maaf jika banyak salah di antara pertemuan sebelumnya, mewakili juga Mas Adi. Mudah-mudahan acara silaturahmi kita bisa berjalan terus ke depannya, sehingga kita dapat lebih saling mengenal dan saling bisa memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz Sarwan. Terima kasih Pak Ustadz Ahmad Sarwan. Terima kasih. Ya. Saya izin nih Mas Adi. Ya, Mbak. Ya. Pak Keti. Pak Keti. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Tuban. Kapan ke rumah Ustadz nih makan gepak nih. Klub ya.